Derasnya arus dan tekanan angin di sana membuat para kru Straw Hat Pirates atau kita singkat SHP senang. Permukaan laut juga sudah terlihat, namun mereka kebingungan karena melihat gunung di sana. Dan Nami sebagai navigator tak merasa ada gunung sebelumnya. Bukannya gunung, ternyata itu adalah paus yang sangat-sangat besar. Melihat ada celah untuk melewati paus raksasa itu, mereka pun berusaha membelokkan kemudinya yang patah. Tapi si Luffy yang dongonya nggak ketulungan malah menembakkan meriam bahkan memukul mata si paus raksasa bernama Labun ini. Tentu saja paus itu jadi bergerak sehingga air menjadi bergelombang. Going Merry akhirnya terhisap masuk pada mulut si Labun. Dan Luffy nampaknya berhasil bertahan dengan naik ke kepala Labun. Anehnya ia melihat sebuah pintu di kulit paus itu sebelum tenggelam. Singkatnya, kru SHP malah melihat sebuah pulau kecil dan mereka seperti di tengah lautan. Selain itu, gurita raksasa juga membegal mereka. Untung saja, Pak Tua yang tinggal di pulau kecil itu berhasil membasmi giant octopusnya. Dan si Luffy malah pelangak-pelongok di suatu tempat aneh. Dilihat-lihat Pak Tua itu malah nyantai aja, sehingga membuat para kru bingung. Mereka pun bertanya mengenai semua ini. Pak Tua memberikan jawabannya bahwa mereka saat ini sedang berada di asam lambung paus itu. Langit juga hanya lukisan, dan di sana ada pintu menuju keluar. Tiba-tiba air lambung itu bergelombang, yang menandakan si Labun sedang membentur-benturkan kepalanya dengan sengaja. Pak Tua itu pun langsung terjun dan pergi ke suatu tempat. Di sisi lain ada dua orang aneh yang akan membunuh paus tersebut. Mereka bernama Mr. Nine dan Mrs. Wednesday. Luffy yang gajebo modal menabrak mereka sampai tercemplung di asam lambungnya. Sedangkan Pak Tua tadi menyuntikkan obat penenang bagi Labun. Ia juga bisa berkomunikasi dengannya. Luffy dan dua orang aneh itu diselamatkan, tapi mereka berdua malah menembak Labun dari dalam. Sehingga Pak Tua itu menahan meriamnya. Luffy yang geram langsung memukul mereka. Mereka pun akhirnya diberitahu bahwa dua orang ini berniat membunuh dan memakan Labun. Labun adalah paus terbesar di dunia. Jika mereka bisa membunuh Labun, mereka dan penduduk kota mereka bisa makan sampai 3 tahun. Namun Pak Tua ini terus menjaga Labun dikarenakan Labun berhati manusia dan rindu akan teman-temannya yang belum kembali. Pak Tua itu menjelaskan kisah Labun. Dahulu saat ia masih menjadi penjaga mercusuar, ia didatangi oleh bajak laut yang baik. Katanya mereka sudah lama berpetualang dengan paus kecil bernama Labun ini. Dalam kata lain, Labun sudah dianggap kru mereka. Karena kapal mereka rusak, mereka pun berlabuh di sekitaran Reverse Mountain. Tapi setelah mereka hendak pergi ke Grand Line, mereka akan meninggalkan Labun karena di sana terlalu berbahaya untuk pausnya. Mereka juga menitipkan pada Pak Tua ini dan berjanji akan kembali setelah 2-3 tahun berpetualang di Grand Line. Tapi sudah 50 tahun mereka tak kembali dan Labun setia menunggunya. Para kru dibawa keluar oleh Pak Tua itu. Sembari merasa kasihan pada Labun, berkali-kali Pak Tua ini memberitahu temannya tak akan kembali, namun Labun tak percaya dan terus menunggunya. Pak Tua itu juga tak bisa meninggalkan Labun begitu saja, karena Labun sering stres dan menabrakkan dirinya ke dinding. Mereka juga sudah bersama selama 50 tahun. Si karet langsung saja menyerang Labun, yang malah tarung dengannya. Luffy menganggap pertarungan mereka seri dan ia berjanji akan kembali bertarung dengannya nanti. Tentu itu membuat Labun menangis. Luffy juga membuat simbol janji dengan melukis lambang SHP di kulitnya. Sedangkan Mr. Nine dan Mrs. Wednesday yang kabur malah kehilangan sesuatu. Di sisi lain, para kru sibuk benerin kapal dan Sanji masak. Nami panik karena kompas mereka error. Si Pak Tua mengatakan bahwa kompas itu sebenarnya tidak rusak, melainkan karena pulau-pulau Grand Line memiliki banyak mineral dan medan magnet yang kuat. Pokoknya Grand Line ini cukup rumit lah. Dan ujung jalur arusnya adalah Pulau Raftel, titik terakhir Grand Line. Dan Pulau Legenda. Sebagai ganti mereka harus pakai alat bernama log post. Nah, kebetulan si Luffy nemu log post Mr. Nine sama Wednesday tadi. Tapi karena Sanji ngereog, akhirnya log post itu rusak. Untungnya si Pak Tua mau memberikan log post miliknya. Singkatnya, Mr. Nine dan Miss Wednesday memohon untuk ikut bersama dengan mereka pulang ke Whiskey Peak. Untungnya karena kapten kita baik, mereka pun diizinkan. Lalu mereka pun berpisah dengan Pak Tua Krokus dan Labun di sana untuk ke Whiskey Peak.
Di perjalanan cuaca di lautan Grand Line memang tak bisa diprediksi. Saat ini malah turun salju. Tak lama kemudian malah turun petir. Buruknya lagi, kapal mereka malah berbalik arah. Mrs. Wednesday juga menambahkan bahwa di lautan ini kita tak bisa mempercayai angin, langit, gelombang laut, awan, atau semacamnya. Mereka pun terpaksa bekerja sama untuk membereskan kapal dibantu oleh Wednesday dan juga Mr. Nine. Singkatnya, setelah banyak kerja keras dan tertidur pulas, mereka pun sampai di Whiskey Peak. Wednesday dan Mr. Nine juga langsung cabut begitu saja. Nami juga menyarankan untuk tinggal beberapa hari di sana sembari mengisi medan magnet pada log postnya. Dan mereka pun masuk ke pulau itu. Saat masuk, mereka malah disambut oleh semua masyarakat pulau di sana. Wali kota di sana yang bernama Igaram juga menyambut dan mengajak mereka untuk berpesta ria. Sementara Wednesday dan Mr. Nine melaporkan pada bosnya bahwa mereka telah gagal pada misinya. Kru SHP semuanya tepar karena terbuai oleh jamuan di pulau itu. Dan ternyata Igaram adalah komplotan Wednesday dan Mr. Nine. Igaram juga dijuluki Mr. Egg. Wanita berotot itu juga ternyata bernama Miss Monday. Mereka juga dikagetkan ternyata bajak laut yang mereka jebak memiliki bounty sebesar 30 juta berry. Saat mereka melakukan rencananya, tiba-tiba Zoro datang. Ternyata Zoro mengetahui udang di balik batunya. Para komplotan itu salah satu anggota Baroque Works yang menangkap dan membunuh para bajak laut dengan jebakan kaya tadi. Zoro tahu karena ia pernah diajak join saat masih jadi pemburu bajak laut. Dan katanya, bos mereka rahasia dan tak pernah diketahui bahkan oleh anak buahnya sendiri. Mr. Egg atau Igaram langsung memerintah semua bawahannya menyerang Zoro. Dan Zoro menunjukkan kekuatannya sekaligus review dua pedang barunya yaitu Sendai Kitetsu dan Yubashiri. Sedangkan di sisi Nami, ia juga ternyata tak tertipu dan bangun. Seperti biasa, Nami mencari harta di sela-sela temannya bertarung. Pada akhirnya, Zoro pun duel dengan Miss Monday yang berotot. Namun tetap saja ia dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, Mr. Nine mengatakan bahwa anggota kuat mereka dijuluki dengan kode sepertinya. Semakin kecil angkanya, semakin kuat. Namun Zoro tak peduli dan tetap menang melawan mereka. Kalahnya Mr. Egg langsung didatangi oleh Mr. Five dan Miss Valentine. Mereka pun meledek kerja Mr. Egg yang gagal hanya karena satu orang pendekar pedang. Selain itu, mereka berdua juga diutus bosnya untuk mengurus mata-mata di organisasi mereka yang menyamar jadi anggota. Dan katanya ia adalah seorang pemimpin kerajaan, yaitu Miss Wednesday alias Putri Nefertari Vivi. Igaram juga adalah pemimpin pasukan keamanan kerajaan Alabasta. Mereka pun akan ditangkap olehnya. Mr. Five dan Miss Valentine akhirnya menyerang. Dengan kekuatan buah iblis mereka, Mr. Five dengan bomu-bomu nominya dan Mrs. Valentine dengan kilo-kilo nominya. Kalahnya mereka membuat Igaram meminta bantuan Zoro yang kuat, namun Zoro enggan, sehingga Nami yang berada di sana ngajak nego. Jika mereka ingin dibantu, mereka harus memberinya 1 miliar berry. Tapi tetap saja si Zoro kagak mau sehingga adu mulut sama Nami dan ngungkit utang-utangnya pas di Lodge Town. Karena punya teman kayak Bang Keliling, ia pun terpaksa menolong Vivi yang sedang dikejar oleh Mr. Five dan Valentine.
Miss Monday juga menolongnya, ia berpihak pada Vivi. Dengan buah kilo-kilo yang dapat mengubah masa tubuhnya sesuka hati, Valentine menyerang. Namun Zoro keburu datang. Di sisi Nami yang mengumpulkan informasi dari Igaram, akhirnya tahu tujuan utama Baruki Work, yaitu mendirikan negara idealis, dan bos mereka bernama Mr. Zero. Saat hendak bertarung dengan Mr. Five, si Zoro malah diteriakin bego sama Luffy. Luffy yang gak tahu apa-apa meminta duel dengannya. Karena ia tak terima semua warga pulau, Zoro bantai habis padahal sudah sangat baik padanya. Pada akhirnya Zoro berhasil menendang Luffy sehingga Mr. Five ikut terpental. Di sana Mr. Five meledakkan sesuatu, namun nyatanya malah ia yang diboyong oleh Luffy. Sembari emosi pada Zoro, nampaknya Mr. Five sama Valentine dijadikan properti bertarung mereka. Saking OP-nya mereka berdua, Vivi aja kagak percaya mereka bisa ngelahin petinggi Baruki Work. Namun counter mereka hanya Namilah seorang. Setelah itu Vivi menjelaskan semuanya bahwa kerajaannya dulu sangat maju, namun sekarang sedang rusuh karena perang saudara. Sebagian rakyatnya dibohongi oleh Baruki Work ini yang bertujuan mengambil alih Alabasta. Itulah alasan Vivi pura-pura gabung dengan organisasinya untuk mendapatkan informasi. Vivi juga keceplosan memberitahu bosnya bernama Crocodile, yang mana hewan mata-mata Borokyu langsung melaporkan hal itu. Tentu saja Nami panik, tapi tidak bagi Zoro dan Luffy. Igaram juga datang dan akan mengalihkan perhatian Borokyu dengan cara menyamar jadi Vivi. Supaya Vivi bisa diantar ke Alabasta oleh kru SHP, ia juga memberitahu bahwa Crocodile memiliki bounty 80 juta, dan saat ini ia adalah seorang Shichibukai. Vivi akhirnya memberikan Igaram Eternal Post-nya dan berpisah di sana. Namun saat Igaram mulai berlayar, ia mati karena langsung diledakkan oleh Baruki Work yang mengejarnya. Reaksi Luffy, Zoro, Nami juga berubah jadi serius dan menarik Vivi untuk bergegas kabur dari sana. Luffy langsung menarik Usopp dan Sanji. Mereka juga langsung berlayar. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Mrs. All Sunday, partner Mr. Zero langsung. Dia tak menyerang dan malah memberikan Eternal Post menuju pulau kosong di Alabasta. Karena log post Nami akan mengarahkan mereka ke Little Garden, yang mana pulau itu sangat berbahaya. Luffy yang ceroboh langsung memecahkannya, ditambah para kru juga tak terlalu percaya pada wanita itu. Ia pun pergi dari sana dengan kura-kura sebagai perahunya. Vivi juga diterima dengan baik oleh Luffy, dan mereka langsung segera menuju ke pulau berikutnya. Dalam perjalanan menuju Little Garden, Vivi nampaknya tak percaya Luffy memiliki bounty 30 juta berry. Ya, dikarenakan kelakuan si Luffy benar-benar dungu. Nami memberitahu bahwa Luffy telah mengalahkan Arlong, Don Krieg, Kuro, dan juga Kapten Morgan. Ngomong-ngomong soal Morgan, Luffy jadi keinget si Koby. Beralih pada Koby yang memimpin armada marin, namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Koby dan Helmeppo nyatanya masih kerja serabutan di angkatan laut. Karena untuk mengajar mimpinya, Koby sangat patuh dalam pekerjaannya. Mereka juga dibawa pada misi pendakwaan Kapten Morgan. Helmeppo sempat sedih karena ayahnya akan dieksekusi. Namun saat si Morgan akan dibawa oleh seorang wakil laksamana Garp, Garp malah ketiduran dan diserang oleh Morgan. Bahkan anaknya sendiri dijadikan sandera lalu kabur. Saat hendak dimeriam, Koby menahannya. Ia pun menceburkan dirinya untuk menolong Meppo. Pertarungan pun terjadi. Morgan nampaknya tak anggap Meppo anaknya. Ia pun membuang mereka berdua di lautan. Karena eksekusi Morgan gagal, Garp pun akan kembali ke markas besar. Ia pun akhirnya mengajak Koby dan Meppo dengan alasan tak akan berguna lagi dimanapun. Di sisi Luffy, ia dan krunya menjalani hari seperti biasa. Nami juga mendapatkan koran seperti biasanya. Namun ia sepertinya menemukan sesuatu mengenai Vivi. Perhatian pun teralihkan karena Koby dan Meppo ada di koran itu. Mereka dibawa oleh Garp menuju Grand Line.
Di sisi Koby, ia dan Meppo sangat kaget dengan porsi latihan para anggota Marine yang sangat-sangat keras. Meppo juga sempat menyerah. Garp yang mendengarnya juga sempat mengusir mereka. Namun karena Koby ingin meraih impiannya, mereka pun terus berusaha adaptasi di lingkungan yang keras itu. Singkatnya, selain kerja serabutan, mereka juga berlatih. Mereka berdua pun bertekad untuk terus bersama dan solid. Saat mereka nyabutin rumput, terdengarlah beberapa Marine yang membicarakan Luffy. Tentu Koby jadi membahasnya dan malah didengar oleh Garp. Karena hal itu, mereka dibawa ke suatu tempat. Ditanyailah mereka soal kebenaran hubungan mereka dengan bajak laut tersebut, dan mereka berdua mengakuinya bahwa mereka teman si Luffy. Alhasil mereka bertarung dengan Garp, walaupun kalah. Tekad mereka yang kuat membuat Garp menerimanya, dan mereka mendapat latihan khusus dengan Garp beserta tangan kanannya. Kembali pada Luffy dan para nakama, mereka yang bersantai juga dibuatkan minuman oleh Sanji. Vivi juga keheranan dengan kelakuan seru kru topi jerami ini. Yang pada akhirnya mereka pun sampai di pulau kedua mereka di Grand Line. Sedangkan di sisi lain, Mr. Tree dan partnernya Mrs. Golden Week diberikan perintah dari atasan untuk mengambil alih tugas Mr. Five yang gagal. Setelah memasuki pulaunya, mereka pun dikejutkan dengan keadaan pulau itu yang dipenuhi monster berbahaya. Nami menyarankan untuk pergi saja karena pulau itu berbahaya. Namun si Luffy malah kepengen ngejelajahin pulaunya. Ya sekalian si Nami ngisi log postnya. Luffy pun diberi bekal dan akan pergi dengan Vivi dan Karo. Begitu juga dengan Zoro yang gabut. Awalnya Sanji nitip hewan buruan untuk dimasak karena stok makanan habis. Namun karena Zoro bilang Sanji nggak akan mampu, mereka pun jadi kompetisi nyari hewan buruan paling besar di pulau itu. Sedangkan Nami dan Usopp nyari informasi pulau tambahan di perpustakaan pribadi Nami. Singkatnya, Sanji dapat T-Rex, Zoro juga dapat Triceratops, begitu juga dengan Luffy yang takjub dengan Brontosaurusnya. Vivi akhirnya menyimpulkan bahwa pulau ini adalah pulau zaman batu. Gak heran isinya dino semua karena ini adalah lautan Grand Line. Semuanya bisa saja ada dan terjadi. Di sisi Nami dan Usopp, ia malah didatangi oleh raksasa. Karena ketakutan, mereka pun pingsan dibawa oleh raksasa itu. Sedangkan si Luffy, ia malah bersenang-senang bersama Brontosaurusnya. Raga sengaja ketelan Brontosaurus, seorang raksasa lain muncul dan memotong leher Brontosaurus itu, sehingga si Luffy diselamatkan olehnya. Kelakuan Nami Usopp beneran random, mereka kira si raksasa bakal makan mereka. Mereka pun kabur darinya dan malah dikejar Sabertooth dan Dino. Di ujung-ujungnya diselamatin si raksasa lagi dan balik lagi dengannya. Mereka pun dijamu dengan baik. Dan Nami mendapatkan informasi darinya bahwa log post di pulau itu akan terisi selama setahun. Begitu juga dengan Luffy. Sedangkan si Zoro sama Sanji kayaknya masih belum puas sama hasil mereka. Tiba-tiba gunung utama di sana meletus. Gunung itu jadi pertanda bahwa pertarungan 100 tahun lebih kedua raksasa telah dimulai. Mereka bertarung mengenai harga diri sebagai kesatria Elbaf. Karena umurnya yang panjang, mereka menginginkan mati dengan terhormat. Sedangkan di sisi lain, Mr. Five dan rekan-rekannya juga berada di pulau itu. Mereka juga berencana membunuh kedua raksasa Elbaf tersebut karena memiliki bounty 100 juta berry per raksasa. Pertarungan itu disaksikan oleh mereka. Usopp juga tertarik karena mimpinya menjadi kesatria lautan pemberani. Ia benar-benar suka dengan alasan para raksasa bertarung. Pertarungan itu seri, bahkan mereka sudah ribuan kali bertarung dengan tanpa ada pemenang. Mereka pulang ke markas masing-masing dan menemui tamu mereka. Vivi juga nyatanya bersedih karena mereka harus menunggu setahun di pulau itu. Si Usopp juga malah pengen berguru sama si raksasa bernama Brogy ini. Sedangkan yang sama si Luffy namanya Dory. Saat Dory minum sakenya, sake itu meledak. Dory juga malah menyalahkan Luffy dan Vivi, sehingga terpaksa Luffy harus bertarung dengannya.
Di sisi Mr. Tree, ia memerintah Mr. Five dan partnernya untuk menjalankan rencananya. Dikarenakan gunung kembali meletus, Brogy kembali bersiap. Begitu juga dengan Dory, ia memaksakan tubuhnya untuk pertarungan harga diri kembali. Si Luffy juga digencet batu oleh Dory agar tidak mengganggu tarungnya. Nami dan Usopp juga akan menunggu teman-temannya di kapal saja untuk kembali diskusi. Sedangkan Luffy kesal karena pertarungannya jadi nggak adil. Buruknya lagi, Karo malah hilang. Usopp yang lagi lari dikejar Dino sama Nami malah berpisah saking paniknya. Usopp akhirnya bertemu Luffy dan Vivi. Dengan semua rangkaian yang terjadi, Vivi pun berasumsi semua ini ulah dari Baroque Works. Sedangkan Mr. Tree membantu raksasa itu mendapatkan pemenangnya dengan cara memberikan lilin ke kaki Dory, sehingga ia kalah. Sedangkan Mr. Tree dan Valentine sudah menangkap Karo. Ia juga menunjukkan dirinya pada Luffy dan lainnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya situasi pun terpojok. Brogy juga berhasil dibekukan oleh kekuatan lilin Mr. Tree. Sedangkan Luffy dan Usopp tak bisa apa-apa saat Vivi dibawa oleh Mr. Five. Di sisi Brogy juga diberitahu bahwa temannya yang ia kalahkan ternyata sedang sakit karena luka sake yang diberikan Mr. Tree. Ia pun sangat marah namun tak bisa apa-apa. Vivi juga dibawa ke sana dan dibuatkanlah sebuah bangunan dari lilin untuk membunuh Vivi. Zoro dan Nami juga berhasil ditangkap karena terperangkap jebakan Mr. Tree dan Mrs. Golden Week. Mereka ditancapkan di atas sana. Semakin lama bola lilin itu berputar, mereka akan semakin mengeras dan mati. Dendam Brogy atas tumbangnya Dory membuatnya terus bangun dan memecah lilin kuat seperti besi yang mengekangnya. Namun Mr. Five melumpuhkannya dengan ledakan upil yang ia lempar. Sedangkan Luffy, ia yang masih sadar, langsung dibantu burung Vivi yang menggali agar Luffy bisa keluar. Mr. Tree yang emosi langsung menusuk Brogy dengan pisau lilin. Situasi ini juga membuat Zoro akan memotong kakinya agar bisa keluar dari lilin keras itu. Tapi untungnya gak jadi karena Luffy, Usopp, dan Karo berhasil ke sana. Karena makin lama makin gak bisa gerak, si Zoro akhirnya pose biar saat dia mati membeku setidaknya ada gaya dengan pedangnya. Awalnya si Mr. Five nawarin diri buat ngelawan Luffy dan Usopp. Namun Mr. Tree gak mau karena dengan mereka yang bisa lolos aja udah jadi bukti bahwa Mr. Five kerjanya kagak becus. Alhasil Luffy pun bertarung melawan Mr. Tree. Karena kakinya dibuat kayak palu oleh lilin Mr. Five, akhirnya ia memanfaatkan kaki itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun sayangnya gagal. Luffy malah membuat bola lilinnya berputar semakin cepat dan mempercepat pembekuan pada teman-temannya. Usopp juga tak bisa menembakkan ledakannya karena lawan ia sekarang manusia yang bisa meledak. Berhasil menjatuhkan Mr. Tree, Luffy malah enggan menolong temannya. Itu dikarenakan ia tergenjutsu oleh jurus si Mrs. Golden Week. Si Usopp yang panik akhirnya berlari menggunakan Karo. Saat Zoro dan lainnya meminta Luffy menyelamatkannya, Luffy menolak. Vivi akhirnya sadar sesuatu. Ia pun memerintah Luffy untuk tidak menyelamatkannya dan tidak keluar dari lingkaran hitamnya. Luffy yang tidak menuruti langsung keluar dan berusaha menyelamatkan mereka. Namun lagi-lagi si bocil menggunakan kekuatannya dan membuat Luffy terus tertawa. Ia juga menambahkan warna lain sehingga Luffy menjadi kalem dan mellow. Mr. Five dan partnernya tak bisa mengejar burung itu, sehingga ia berniat menembaknya menggunakan pistol. Saat kembali ke area pertempuran, Usopp pun marah karena teman-temannya telah jadi lilin. Usopp akhirnya menembakkan pelurunya, namun malah terkena Luffy yang sedang terhipnotis. Awalnya hal itu dikata blow on sama Valentine, namun nyatanya itu disengaja oleh Usopp, agar gambar yang membuatnya tergenjutsu memudar. Di sisi lain,
Sanji yang sudah menunggu di kapal akhirnya bergerak mencari teman-temannya. Ia juga menemukan kubah lilin bekas markas Mr. Tree. Sedangkan Mr. Tree yang mulai sadar menggunakan jurus andalannya dengan membuat zirah lilin dan semakin kuat. Usopp yang sadar bahwa itu semua lilin langsung meminta Karo memutarkan tali ke bangunan itu, tapi si Valentine malah menghalanginya. Luffy yang paham langsung menarik kepala Mr. Tree yang ada apinya itu untuk membakar tali sesuai perintah Usopp, karena Usopp telah membuat tali itu basah dengan bensin. Kalahnya Mr. Tree langsung kabur dengan partnernya, sedangkan Valentine tetap menghajar Usopp. Tapi karena teman-temannya telah meleleh, mereka pun membantunya. Luffy yang mengejar Mr. Tree bersama Karo kaget karena Mr. Tree menggunakan lilinnya membuat dirinya jadi banyak. Tapi dengan insting asal-asalan Luffy, ia berhasil menendang yang asli. Di sisi lain, Sanji malah ngopi di kubah itu. Saat ia pergi, ia malah menemukan Dandenmushi milik Mr. Tree yang berdering. Dan ternyata yang menelpon adalah bos mereka, yaitu Mr. Zero atau Crocodile. Untungnya Sanji bisa memanfaatkan situasi ini. Ia pun berpura-pura jadi Mr. Tree dan mengabarkan bahwa penangkapan Vivi beserta teman-temannya telah berhasil. Mr. Zero pun akan segera mengirimkan pengintainya untuk memberikan Eternal Pulse menuju Alabasta. Dan memerintah Mr. Tree langsung pergi ke Alabasta saja setelah selesai dari sana. Hanya dalam sekejap pengintainya yang ternyata hewan itu datang dan tahu itu bukan Mr. Tree. Sanji pun langsung mengalahkannya dan mendapatkan Eternal Pulse ke Alabasta. Dan mengatakan semuanya aman terkendali. Setelah menutup teleponnya, Mr. Zero memerintah Mrs. All Sunday untuk mengirimkan Mr. Two untuk membunuh Mr. Tree. Luffy dan lainnya pun senang karena masalah mereka setidaknya telah teratasi. Dory juga tak mati. Mereka pun meminta tolong untuk mengarahkan tujuan mereka selanjutnya pada para raksasa itu, yaitu Alabasta. Namun, mereka tak bisa membantunya karena tak memiliki Eternal Pulse. Tiba-tiba Sanji datang. Ia pun menceritakan apa yang ia lakukan tadi. Dan kabar baiknya, Sanji telah menemukan Eternal Pulse yang dikirim oleh Mr. Zero untuk Mr. Tree. Dan semuanya pun berbahagia. Mereka pun akhirnya pamitan sama Dory dan Brogy untuk ke Alabasta. Disinilah dua raksasa ini memutuskan untuk membantu kru SHP. Karena untuk keluar dari Little Garden, mereka harus melewati monster laut yang berbahaya. Sanji sama Zoro lagi ribut-ribut soal siapa yang buruannya lebih besar. Dan ujung-ujungnya mereka hanya membawa sebagian daging dari dua dino itu. Saat perjalanan keluar dimulai, Dory dan Brogy sudah siap. Ia pun meminta pada Luffy untuk terus lurus saja tanpa belok. Seekor ikan besar yang bahkan tainya bisa jadi pulau pun muncul. Going Merry masuk ke mulutnya. Dan dua raksasa ini pun dengan kekuatannya melubangi ikan itu agar kru SHP bisa pergi dari Little Garden. Setelah berpisah dengan prajurit Elbaf di Little Garden di tengah laut saat Luffy dan Usopp masih sangat bersemangat, Nami merasa kelelahan, Sanji yang sedang menghibur Vivi dan Zoro yang sedang latihan. Mereka akhirnya berlayar menuju Alabasta. Beberapa saat Nami terlihat demam dan pamit kepada Vivi untuk beristirahat. Tapi saat Vivi berbalik, Nami sudah pingsan. Vivi langsung memberitahukan kepada kru yang lain bahwa Nami demam tinggi dan membuat semua krunya panik. Vivi mengira demam tersebut dikarenakan perubahan iklim cuaca di Grand Line yang ekstrim dan dapat menyebabkan kematian. Saat semua orang panik, Luffy menyarankan untuk mencari dokter saja. Tetapi si Nami malah bangun dan memberitahukan koran yang ada di lacinya. Koran tersebut berisi informasi bahwa pemberontakan di Alabasta sudah tidak terkendali lagi. Di saat seperti itu, Nami berpura-pura sehat untuk buru-buru mengantar Vivi ke Alabasta.
Ketika Nami memeriksa arah kapal, ia merasakan angin yang berbeda, seperti akan ada badai. Tapi ia tidak mengubah arahnya dan tetap menuju Alabasta. Di tengah-tengah itu, Vivi memohon kepada para kru SHP untuk membawanya ke Alabasta dengan cepat. Tapi sebelum itu, ia ingin mencari dokter untuk Nami terlebih dahulu. Tak lama dari itu, Nami pingsan dan mereka pun segera mencari dokter. Di tengah pencarian mencari dokter dan cuaca yang dingin, Zoro melihat seseorang berdiri di atas lautan, yang ternyata itu adalah kapal bajak laut Tin Tyrant yang muncul dari bawah laut. Mereka dikepung oleh bajak laut itu. Tak lama muncullah seorang pria yang sedang makan daging dan mengatakan ia sedang menuju Drum Island yang sedang mencari log post atau Eternal Vault. Dengan cepat Luffy menjawab bahwa mereka tidak mempunyai alat tersebut dan segeralah mengusir bajak laut itu karena sedang buru-buru. Tapi kapten bajak laut bernama Wapol mengatakan ia sedikit lapar, lalu menggigit sedikit bagian dari Merigo yang membuat Luffy dan lainnya kaget dan berteriak. Karena Wapol terus memakan Merigo, Luffy marah dan menerbangkan Wapol sehingga si Wapol dan anteknya kabur. Di sisi laut yang lain, Kapten Smoker mendapatkan informasi tentang keberadaan Luffy dan beberapa kode. Ia juga berniat menuju Alabasta untuk memastikan bahwa Luffy berada di sana dan memecah kode yang ia dapatkan. Balik ke Merigo, di sana Luffy sedang menghibur Nami dan berharap ia tertawa, tapi karena demamnya sangat tinggi, ia hanya diam. Saat malam, Nami juga terbangun dan melihat semua temannya menemaninya. Belum ia kembali tidur, ia tersenyum karena semua temannya memperhatikan dan peduli padanya. Paginya, semua orang senang karena telah menemukan pulau dan segera mendapatkan dokter. Mereka segera berlabuh di pulau salju tersebut, tapi para penduduk pulau langsung menembak mereka dan langsung mengusir mereka. Saat penduduk pulau menembak Vivi, Luffy dan lainnya marah dan bersiap menyerang. Tapi tiba-tiba Vivi menahan dan malah memohon kepada penduduk pulau untuk memberinya dokter. Luffy pun mengikuti Vivi. Hal itu membuat mereka diperbolehkan masuk ke desa. Saat sampai di desa, mereka singgah di rumah ketua keamanan di sana, yaitu Dalton. Ia menjelaskan bahwa penyihir adalah satu-satunya dokter yang ada di pulau tak bernama itu. Dalton juga menjelaskan penyihir di pulau itu berada di Drum Rookies dan penyihir adalah sebutan untuk dokter bernama Kureha. Kureha adalah satu-satunya dokter di sana. Drum Rookies adalah pegunungan tinggi dan jauh. Saat Sanji meminta untuk memanggil dokter tersebut, Dalton mengatakan tak ada cara untuk memanggilnya. Selain itu, ia adalah dokter yang terampil dan wanita yang berusia 140 tahun. Luffy langsung mengatakan ia akan pergi ke Drum Rookies dengan menggendong Nami di punggungnya. Hal itu sempat ditolak oleh Sanji dan lainnya, tapi Nami menyetujuinya. Saat Luffy akan berangkat menuju Drum Rookies, Dalton mengatakan bahaya yang ada di jalan menuju ke sana. Tapi Luffy tak memikirkannya dan langsung berangkat saja. Sementara itu, Usopp dan Vivi tidak ikut karena takut menjadi beban. Mereka menunggu di luar rumah bersama Dalton. Dalton juga sedikit bercerita bahwa pulau itu dulunya adalah Drum Kingdom dengan raja bernama Wapol yang kejam. Saat kerajaannya dihancurkan oleh bajak laut Kurohige, Wapol adalah orang pertama yang melarikan diri ke laut dan meninggalkan rakyatnya. Itulah yang menyebabkan Drum Kingdom hancur. Dalton juga berharap agar Wapol tidak kembali lagi. Di sisi lain, Luffy, Sanji, dan Nami dihadang oleh sekelompok kelinci raksasa karnivora yang marah karena Sanji telah menendang anak kelinci tersebut. Saat Luffy dan Sanji diserang sekelompok kelinci, Sanji meminta Luffy untuk tidak menyerang karena akan berdampak pada Nami. Tapi karena salju yang sangat tebal, sangat tidak mungkin mereka menang. Jadi mereka memutuskan untuk lari dan menghindar saja. Di sisi lain, tepatnya di desa Kokoewi, diperlihatkan dokter Kureha yang datang karena mendengar bocil menangis. Ia berkata bahwa bocil itu tidak baik-baik saja. Sedangkan Dalton, Usopp, dan Vivi yang dapat info bahwa si penyihir lagi ada di desa sebelah juga menuju desa Kokoewi
untuk menemui Dokter Kureha. Berlanjut dengan Dokter Kureha, ia mengobati bocil itu dan meminta bayaran yang tidak masuk akal kepada orang tua si bocil. Tentu saja Dokter Kureha diprotes oleh para warga, tapi karena pengobatannya sangat manjur, orang tua bocil itu langsung akan membayar biaya pengobatannya. Di perjalanan Usopp bertanya siapa sebenarnya Dalton, lalu ia menjawab sebenarnya ia adalah kapten keamanan Drum Kingdom dari raja sebelumnya, hingga beliau meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Wapol. Saat itu juga kerajaan menjadi aneh. Wapol membuat aturan dengan mengasingkan seluruh dokter dan hanya menyisakan 20 dokter saja untuk menjadi dokter pribadinya. Ia tak peduli dengan rakyat dan berlaku egois sebagai pemimpin negara. Saat mereka bercerita, tidak sadar mereka berselisih dengan Dokter Kureha yang berlawanan arah. Dan disangka juga, Zoro yang sedang tersesat malah bertemu dengan Dokter Kureha, tapi ia malah ditendang karena tidak sengaja memanggilnya nenek tua. Di pinggir laut, Wapol juga telah sampai di pulau dan menyerang semua penduduk yang berjaga di sana. Ia segera menuju Drum Rukis yang merupakan istananya. Tak lama bawahannya melaporkan Merigo yang berlabuh di pulau itu. Wapol pun ingin balas dendam kepada Luffy dan mengejarnya menuju desa Bighorn atau desa si Dalton tadi. Singkatnya, seorang penduduk yang telah babak belur berjalan menghampiri Dalton. Ia meminta tolong dan mengatakan bahwa Wapol telah kembali. Luffy dan Sanji masih dalam perjalanan menuju Drum Rukis dengan melawan kelinci raksasa yang membuat gunung salju menjadi longsor. Mereka diterjang salju dan terpental. Di desa Bighorn, Wapol telah membuat kekacauan yang membuat Dalton dan para penduduk bersiap untuk mengusir Wapol. Wapol juga mendapatkan laporan bahwa Luffy sedang menuju Drum Rukis, yaitu kastil miliknya. Saat Wapol akan menuju ke kastilnya, tiba-tiba ia ditebas oleh Dalton yang baru saja sampai di sana. Terjadilah pertarungan antara Dalton dan prajurit Wapol. Saat Dalton hampir mengalahkan prajurit Wapol, ia malah melindungi para penduduk yang membantunya, sehingga ia terkena panah dan jatuh. Akibat dari kelinci raksasa yang melongsorkan salju, tidak hanya Luffy dan Sanji yang tenggelam tertimpa salju, bahkan semua orang yang ada di bawah Drum Rukis terkena longsor salju, termasuk Wapol dan prajuritnya. Tak bisa ninggalin Sanji begitu saja, ia menyusul Sanji yang terkubur di bawah salju. Karena Sanji tak sadarkan diri, Luffy tidak saja menggendong Nami, tapi juga Sanji dan berjalan menuju Drum Rukis lagi. Ia juga membantu anak kecil raksasa yang induknya terkubur. Hal itu membuat induk kelinci merasa heran. Di tengah dinginnya salju, Luffy yang membawa Nami dan Sanji dihampiri oleh Wapol dan dua bawahannya. Luffy diserang, tapi ia memilih lari karena memikirkan Nami yang sudah sangat parah. Wapol dan dua bawahannya terus menyerang Luffy, tapi untungnya kelinci raksasa yang ditolongnya tadi membantunya dengan menyerang bawahan Wapol. Setelah bebas dari Wapol, kini rintangan Luffy adalah menaiki Drum Rukis yang sangat dingin, curam dan tinggi. Ia memanjat tanpa baju hangat dan dengan menggendong dua temannya. Salju yang longsor juga menimbun Vivi dan Usopp yang sedang mencari Dokter Kureha. Saat mereka mulai berjalan lagi, mereka menemukan Zoro yang juga tertimbun salju dengan keadaan bugil. Di sisi Drum Rukis, Luffy sedang berjuang membawa teman-temannya ke puncak. Tangannya terluka karena dingin dan medan Drum Rukis yang curam. Di desa Bighorn, Zoro dan lainnya juga melawan prajurit Wapol yang tertinggal. Setelah mengalahkan semuanya, mereka langsung mencari Dalton yang tertimbur longsoran salju.
Kembali pada Luffy yang berhasil memanjat drum Rukis. Buruknya, ia juga dalam keadaan yang parah dan jatuh pingsan. Luffy berhasil diselamatkan oleh Dr. Kureha dan seekor rusa. Akhirnya Luffy dan lainnya dirawat oleh Dr. Kureha di kastil tersebut. Saat tersadar, Nami melihat seekor rusa berhidung biru yang dapat berbicara. Ia juga dihampiri oleh Dr. Kureha. Dr. Kureha menjelaskan apa yang membuat Nami sakit, bahwa Nami tergigit serangga dari hutan tropis yang menyebarkan bakteri pada gigitannya. Hal itu juga membuat Nami demam tinggi. Nami pun teringat ia memakai pakaian terbuka di Little Garden yang membuatnya tergigit serangga. Saat Dr. Kureha menjelaskan bahwa ia harus dirawat selama 10 hari di sana, Nami langsung mencela dan berkata ia harus segera menuju Alabasta. Tapi Dr. Kureha mengancamnya agar menyelesaikan perawatannya dulu. Di kamar lain, Luffy juga sedang dirawat oleh rusa berhidung biru yang bernama Chopper. Di sana, Chopper memandangi Luffy dan kagum dengan kegigihannya untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Tidak lama, Luffy bangun dan lapar melihat Chopper. Luffy pun mengejar-ngejar Chopper bersama Sanji karena mereka ingin memasak daging rusa tersebut. Di sisi Nami, ia bertanya pada Dr. Kureha kenapa rusa itu bisa berbicara. Dr. Kureha menjelaskan bahwa Chopper adalah rusa kutub yang sedikit berbeda karena memakan buah hito-hito yang dapat mengubahnya menjadi manusia. Dr. Kureha juga mengatakan ia telah mengajarkan seluruh pengetahuan kedokterannya pada Chopper. Di desa Bighorn, penduduk pun menemukan Dalton yang terkubur salju, namun jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Kembali pada Luffy, ia mengajak Dr. Kureha bergabung menjadi krunya karena ia membutuhkan seorang dokter di kapalnya. Jelas saja Dr. Kureha menolak karena baginya itu buang-buang waktu. Keinginan Luffy teralihkan karena mengejar Chopper. Saat pengejaran, Chopper melihat Nami yang akan turun dari ranjangnya, dan segera Chopper melarangnya. Chopper juga menjelaskan bahwa tubuh Nami masih terinfeksi bakteri dan harus istirahat. Nami juga sedikit berterima kasih pada Chopper, dan hal itu membuat Chopper malu. Nami mencoba mengajak Chopper bergabung dengan bajak laut, tapi Chopper menolak. Ia beranggapan mereka akan takut padanya. Tak lama Dr. Kureha mengatakan bahwa mereka boleh membawa Chopper, tapi mungkin agak sedikit sulit karena sejak lahir Chopper dijauhi dan ditinggalkan oleh orang tua dan kelompoknya. Karena hidungnya yang berwarna biru dan terlebih lagi ia memakan buah iblis. Chopper juga diusir oleh manusia karena dianggap monster. Itulah yang membuat trauma bagi Chopper dan juga ia tak bisa mengobati sakit di hati Chopper itu. Karena Luffy mengajak Chopper untuk menjadi temannya dan bergabung dengan kru, Dr. Kureha yang mendengar hal itu menceritakan bahwa hanya ada satu orang laki-laki yang membuat Chopper terbuka hatinya saat ia sendirian. Ialah Dokter Gadungan Hiluluk. Dokter Hiluluk lah yang memberi nama Chopper dan menganggapnya sebagai anak. Ia adalah dokter gadungan yang menjadi buronan prajurit Wapol. Hiluluk bertemu Chopper saat ia terluka karena ditembak dan dihajar oleh manusia yang menganggapnya monster. Saat itu Chopper takut dan mengamuk, tapi Hiluluk berteriak bahwa dia tidak akan menembaknya. Lalu tak lama kemudian Chopper tak sadarkan diri karena lukanya. Setelah pertemuan pertamanya dengan Hiluluk, Chopper mengatakan bahwa ia bisa berbicara. Namun ia diam selama 3 hari karena takut Hiluluk akan membencinya seperti manusia lain. Tapi Hiluluk senang dan malah memberinya nama yaitu Tony Chopper. Sejak saat itu, Chopper selalu bersama Hiluluk yang merupakan dokter gadungan. Mereka pergi mengobati orang-orang yang sakit. Tapi karena Hiluluk gadungan, mereka selalu berakhir dikejar-kejar warga. Hiluluk juga berkata, walaupun mereka sama-sama manusia yang diasingkan, tapi jangan sampai menyimpan dendam kepada mereka. Hiluluk juga mengatakan bahwa warga, pemerintah, dan negara sedang sakit. Jadi, saat ini Hiluluk sedang membuat penelitian panjang. Setelah penemuannya selesai, ia akan menyembuhkan penyakit di negara ini. Hiluluk juga menceritakan bahwa dulu ada seorang pencuri yang sakit jantung. Tapi setelah ia melihat bunga sakura, penyakit jantungnya sembuh. Maka dari itu, Hiluluk percaya semua penyakit ada obatnya. Ia pun bertekad menyembuhkan orang-orang sebagai dokter yang berjuang seperti bajak laut. Hiluluk banyak menceritakan tentang bajak laut dan menyuruh Chopper untuk pergi ke lautan karena masa depannya ada di sana. Terlebih dengan jadi bajak laut dan berpetualang ke penjuru dunia, Chopper bisa mengerti bahwa masalah yang ia alami seperti hanya butiran debu saja. Setelah 1 tahun kemudian, hingga saat semua luka Chopper sembuh, Hiluluk mengusirnya keluar.
Di sana, Chopper memohon agar selalu bersamanya karena ia tidak punya siapa-siapa lagi sampai Chopper rela melukai dirinya sendiri supaya ia dirawat oleh Hiluluk lagi. Tapi Hiluluk malah menembaknya dan terus mengusirnya. Tak disangka ternyata Hiluluk akan mati karena penyakitnya. Ia mengatakan akan menyelesaikan penelitiannya selama 30 tahun, yaitu membuat bunga sakura bermekaran di tengah-tengah cuaca bersalju. Setelah mengetahui hidup Hiluluk tinggal 10 hari lagi, Chopper sangat sedih. Untuk itu, Chopper berjuang mencari jamur yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan berharap Hiluluk tetap hidup. Ia melewati banyak rintangan dan berjuang layaknya bajak laut seperti yang dikatakan oleh Hiluluk. Ia juga harus melewati kerumunan rusa yang dahulu ia pernah diasingkan karena memiliki hidung biru. Hingga akhirnya ia mendapatkan jamur yang dimaksud yaitu jamur Amyudake dan memberikannya pada Hiluluk dalam keadaan babak belur. Di saat itu juga penemuan Hiluluk berhasil. Hiluluk juga meminta tolong kepada dokter Kureha untuk mengajari Chopper ilmu kedokteran. Dokter Kureha yang tahu maksud dari Hiluluk langsung mencari Hiluluk ke rumahnya. Chopper yang berada di sana mengatakan bahwa Hiluluk sudah membaik dan pergi ke kota. Dokter Kureha menyangkal Hiluluk tidak membaik, tapi Chopper menunjukkan bahwa Hiluluk sudah memakan jamur Amyudake yang serbaguna. Saat itu juga Dokter Kureha menangis dan menghajar Chopper. Ia mengatakan bahwa jamur itu sangat beracun dan akan membunuhnya dalam waktu setengah hari. Chopper tidak percaya dan menangis jadi-jadinya. Hiluluk yang berniat menyembuhkan 20 dokter milik Wapol di istana kaget karena informasi yang disebarkan adalah jebakan yang dibuat oleh Wapol untuk menangkapnya. Setelah mengetahui bahwa itu hanyalah jebakan, Hiluluk tersenyum dan bersyukur karena 20 dokter Wapol tidak jatuh sakit. Wapol yang segera menyuruh bawahannya mengeksekusi dicegah oleh Hiluluk dan mengatakan mereka tidak perlu repot-repot membunuhnya. Beberapa saat kemudian Hiluluk meledakkan dirinya sendiri. Hal itu membuat Chopper yang sedang menyusulnya mengamuk tapi berhasil dicegah oleh Dalton karena usaha dan dendam Chopper akan sia-sia. Bahkan untuk melawan Dalton saja ia bisa kalah. Dengan kebaikan Chopper itu sendiri, Chopper kembali pada Dokter Kureha. Ia meminta agar diajari ilmu kedokteran dan menjadi serbaguna. Ia akan menjadi dokter yang dapat menyembuhkan semuanya. Beberapa saat setelah Dokter Kureha menceritakan tentang Chopper, Chopper datang dan mengatakan bahwa Wapol telah kembali ke kastil. Tiba-tiba Luffy menyerang Wapol hingga hampir jatuh dari atas Ramrukis. Chopper dan Dokter Kureha yang melihatnya pun kaget. Tentunya Wapol sangat marah kepada Luffy. Terlebih lagi ia melihat bendera yang dikibarkan di kastilnya bukan bendera negaranya. Dokter Kureha mengatakan bahwa ia telah membakar bendera Drum Kingdom dan menggantikannya dengan bendera milik Hiluluk dengan alasan menjadikan kastil tersebut sebagai makam Hiluluk. Wapol beserta bawahannya menyerang Luffy dan lainnya, tapi berhasil dikalahkan dengan sedikit kekuatan Luffy dan Sanji. Luffy dan lainnya masih sedikit meremehkan kekuatan Wapol dan bawahannya, hingga Wapol pun menjadi Wapol haus dan memakan bawahannya. Tak lama setelah itu, keluar bawahannya dengan bentuk yang menyatu. Setelah itu, Wapol menembakkan bendera milik Hiluluk dan membuat Chopper marah lalu menyerangnya. Tapi karena Chopper teringat pesan Hiluluk untuk tidak menyimpan dendam, ia tidak bisa memukul Wapol. Pada akhirnya Chopper lah yang diserang oleh Wapol. Saat itu Chopper melihat Luffy melindungi bendera milik Hiluluk dan membiarkannya tetap tegak walaupun diserang Wapol berulang kali. Untuk sesaat, Chopper terkagum melihat Luffy yang melindungi bendera milik Hiluluk. Ia bergumam apakah ini kekuatan bajak laut yang sebenarnya. Tapi tak lama Wapol berulah lagi. Ia mengejek Chopper adalah monster yang tidak punya teman. Chopper berkata walau ia tidak punya teman tapi ia bisa bertarung. Dengan cepat Luffy berteriak bahwa Chopper adalah temannya dan langsung menyerang Wapol. Chopper dengan Luffy pun bekerja sama untuk mengalahkan Wapol dan bawahannya. Chopper menggunakan Rumble Ball yang dapat menambahkan transformasi buah iblisnya menjadi 7 transformasi. Rumble Ball juga adalah buah dari penelitiannya sendiri selama 5 tahun.
Sedangkan di desa Bighorn, Zoro, Usopp, dan Vivi sedang menuju drum rukis bersama Dalton yang baru saja bangun dari pingsannya. Dalton bersikeras untuk menuju drum rukis karena harus melawan Wapol agar negaranya terbebas dari pemerintahan bodoh kembali. Tekad itu membuat Usopp yang tadinya takut jadi mau menaiki drum rukis dan menggendong Dalton. Kembali ke Luffy dan lainnya, saat mereka berfokus pada pertarungan Chopper, tadi sangka Wapol diam-diam masuk ke kastil. Luffy dan lainnya baru saja sadar dan segera mengejar Wapol. Wapol yang sudah berada di dalam kastil tidak sengaja melihat Nami. Ia langsung mengejarnya karena tahu Nami adalah salah satu kru dari topi jerami. Saat hampir menangkap Nami, Luffy datang dan menendang Wapol hingga terlempar. Ternyata tujuan Wapol masuk ke dalam kastil adalah untuk memakan senjata yang ada di gudang senjatanya. Tapi ternyata kunci dari gudangnya sudah diambil oleh Nami. Wapol pun lari menuju ke lantai atas karena ia masih punya senjata andalannya. Tapi sama saja senjatanya malah dipenuhi oleh burung salju. Sedangkan Zoro, Usopp, Vivi, dan Dalton serta beberapa penduduk sedang naik drum rukis menggunakan kereta gantung. Di sana Dalton sangat merasa kesakitan selain karena luka-lukanya ia teringat kekejaman yang terjadi pada pemerintahan kerajaannya dulu. Di kastil, Luffy juga berhasil menghajar Wapol. Ia menerbangkan Wapol jauh entah kemana. Chopper yang menyaksikan juga sangat kagum dan bahagia. Ia teringat kepada Hiruluk. Dr. Kureha tersenyum dan mengatakan Drum Kingdom akhirnya dikalahkan oleh tengkorak lalu akan kembali lahir. Tidak lama dari itu, rombongan Dalton dan lainnya datang. Dalton yang terkejut melihat Wapol sudah dikalahkan langsung berterima kasih pada Luffy dan lainnya. Dalton juga berterima kasih kepada Chopper yang selama ini berjuang sendirian. Dalton berjanji Drum Kingdom akan berdiri lagi dengan lebih baik nantinya. Setelah semuanya selesai, semua orang mendapatkan perawatan medis oleh Dr. Kureha. Dr. Kureha juga menanyakan di mana kunci gudang senjata milik Wapol kepada Dalton. Tapi Dalton menjawab bahwa kuncinya selalu bersama Wapol dan kemungkinan terbang bersamanya juga. Namun tiba-tiba Nami mengatakan untuk menggratiskan biaya pengobatan krunya dan menukarnya dengan kunci gudang yang ia curi. Dr. Kureha yang kaget langsung setuju pada Nami. Semua kru sudah mendapatkan perawatan medis, Nami juga sudah mulai sembuh, dan mereka berencana untuk kabur karena tidak ingin dirawat lagi oleh Dr. Kureha. Sedangkan Luffy sedang mencari Chopper dan mengajaknya menjadi krunya. Chopper bukan tidak ingin menjadi bajak laut bersama Luffy, tapi Chopper hanyalah seekor rusa yang memiliki tanduk dan kuku, bahkan juga berhidung biru. Ia merasa tidak bisa menjadi teman Luffy dan lainnya, karena berbeda. Chopper merasa dia adalah monster. Untuk itu ia menghampiri Luffy dan hanya berterima kasih padanya telah membuat kerajaan ini kembali bangkit. Luffy yang tidak menghiraukan alasan Chopper langsung menyuruhnya diam dan bergabung menjadi temannya. Hal itu membuat Chopper menangis. Saat Dr. Kureha sibuk menyuruh para penduduk menurunkan meriam, Chopper datang dan mengatakan keinginannya menjadi bajak laut, lalu ikut berlayar dengan Luffy. Tapi seketika Dr. Kureha marah dan menyuruh Chopper untuk tetap menjadi asistennya dan berada di kastil. Chopper yang mencoba menjelaskan malah diserang oleh Dr. Kureha sambil mengejarnya. Chopper bergegas kabur bersama Luffy dan lainnya. Setelah perginya Chopper, Dr. Kureha menembakkan meriam yang ia siapkan ke langit. Ternyata itu adalah penelitian dari Dr. Hiruluk selama 30 tahun yang berhasil. Meriam itu adalah serbuk yang membuat salju berwarna pink sehingga terlihat seperti bunga sakura yang mekar. Chopper yang melihatnya menangis dan merasa bangga karena penelitian Hiruluk bukanlah kebohongan. Ia dan Dr. Kureha paham maksud dari Hiruluk selama ini, bahwa penyakit semua orang di pulau itu adalah hati, dengan membuat serbuk yang membuat kastil dan bunga saljunya seperti sakura. Semua orang di negara itu pun bahagia melihatnya. Begitulah cara Dr. Hiruluk mengobati semua orang bahkan setelah ia mati sekalipun. Chopper akhirnya ikut berlayar dengan Luffy dan lainnya. Awalnya ia sedikit terkejut karena kelakuan kru SHP yang selalu berisik dan ribut.
Tapi Nami mengatakan mereka adalah temannya, jadi Chopper harus membiasakan diri dengan momen kebersamaan mereka. Chopper mengatakan ia belum pernah sesenang itu, lalu mereka pun berpesta menyambut Chopper. Sedangkan di Drum Rookies, Dalton dan Dr. Kureha berbicara bagaimana Drum Kingdom ke depannya. Dalton yang merupakan mantan bawahan Wapol ingin bertanggung jawab dan ingin membangun negara itu kembali. Rasa nasionalis Dalton berasal dari kekagumannya pada putri kerajaan Alabasta yang ia temui saat berusia 10 tahun. Lalu seorang penduduk menghampiri Dalton dengan membawa poster buronan Luffy dan mengatakan ada seorang dan menunggunya di Alabasta. Pria itu bernama Ace. Dan saat melihat poster tersebut, Dr. Kureha tersenyum dan bergumam bahwa rusanya pergi dengan orang yang hebat. Di tengah laut, Luffy dan lainnya menikmati perjalanannya menuju ke Alabasta. Mereka menceritakan perjalanan sebelum Chopper join kru Luffy. Luffy juga menjelaskan tentang Baroque Works. Bosnya adalah Crocodile, yaitu Mr. Zero. Bahwa itu ada 12 agen dan satu hewan yang menerima langsung perintah dari bos. Masing-masing agen berpasangan dengan satu agen wanita. Mr. One dengan Mrs. Doublefinger. Mr. Two tidak memiliki pasangan. Mr. Three yang ditemui di Little Garden berpasangan dengan Mrs. Golden Week. Mr. Four berpasangan dengan Mrs. Merry Christmas. Mr. Five berpasangan dengan Mrs. Valentine. Makan buah kiro-kiro yang dapat mengubah berat badannya. Dari 12 agen, agen 1 sampai 5 adalah agen petugas yang memiliki kekuatan buah iblis dan mengerjakan tugas penting. Sedangkan Mr. 6 sampai Mr. 13 bertugas untuk penggalangan dana untuk perusahaan dengan membawa karyawan ke pintu masuk ke Grand Line. Mr. 13 dan Mrs. Friday adalah regu hukum yang menghukum siapa yang gagal dalam misi. Di bawah agen masih ada 200 bawahan yang disebut Billions dan 1.800 bawahan yang disebut Millions. Di desa Nanohana, kerajaan Alabasta diserang oleh sekelompok bajak laut. Tiba-tiba seorang penduduk melihat pria di atas menara lalu ia berseru nama Crocodile. Crocodile segera mengalahkan bajak laut yang ada di situ dan berkata jangan ada bajak laut yang menyerang negara tersebut. Para penduduk pun bersorak untuk Crocodile yang telah menyelamatkan desa itu dari bajak laut. Di kapal Merigo, Luffy dan lainnya masih fokus dalam perjalanan menuju Alabasta. Mereka juga sesekali bercanda dan memancing ikan. Di atas laut juga terdapat uap dari gunung berapi bawah laut. Di saat Merigo melewati uap tersebut, kebetulan berlawanan arah kapal Swanda milik Mr. Two Bone Clay yang merupakan anggota Baroque Works. Kebetulan ia melewati uap tersebut juga. Tak terduga Luffy dan Usopp yang sedang memancing malah tidak sengaja mengait Bone Clay dan tercebur ke dalam laut. Bone Clay yang diselamatkan Luffy dan lainnya tidak tahu bahwa mereka adalah musuhnya. Bone Clay malah memberitahu kekuatan buah iblis yang dimilikinya yaitu Mane Mane no Mi. Bone Clay dapat mengubah wajah, suara, dan tubuh seperti orang yang ia sentuh. Hal itu membuat Luffy dan lainnya kagum dan malah menyuruhnya melakukan pertunjukan itu lagi. Saat Bone Clay dapat mengubah wajah menjadi kru Luffy kecuali Sanji dan Vivi, Bone Clay juga menunjukkan beberapa wajah orang yang pernah ia sentuh dan tidak sengaja Vivi mengenal salah satu wajah itu. Tidak lama kapal Bone Clay menjemputnya dan mereka pun berpisah. Saat Bone Clay ada di kapal, bawahannya memanggil Mr. Two padanya. Hal itu membuat kru Luffy kaget dan bertanya mengapa Vivi tidak mengenalnya. Tentu saja karena Vivi belum pernah melihatnya. Vivi mengatakan bahwa ia mengenal salah satu wajah yang ada di ingatan Bone Clay tadi, yaitu adanya wajah ayahnya yaitu Raja Alabasta Nefertari Cobra. Tak lama setelah itu mereka hampir sampai di Alabasta. Di belakang kapal mereka juga terlihat kapal dengan simbol Baroque Works yang berarti karyawannya mulai berkumpul. Sebelum Luffy dan krunya berlabuh, mereka menggunakan perban di tangan kiri mereka sebagai tanda mereka adalah teman untuk menghindari tiruan dari musuh. Setelah berlabuh di Alabasta, Nami memberi wejangan agar tidak bertindak hanya dengan insting saja. Tapi belum selesai Nami berbicara, si Luffy malah sudah pergi buat nyari makan. Sedangkan kru yang lain melihat kapal Mr. Three yang juga berlabuh. Mereka pun menyamar untuk mencari tempat persembunyian. Setelah berada di tempat yang aman, Vivi memberikan sedikit denah negaranya. Karena mereka berlabuh di kota Nanohana, di sebelah barat laut kota itu adalah oasis bernama Yuba. Di sanalah tentara pemberontak bermarkas. Vivi ingin menghentikan tentara pemberontak terlebih dahulu, tapi karena perjalanannya melewati gurun, mereka harus membawa perbekalan di kota Nanohana ini. Karena Mr. Three berada di sana, mereka takut tertangkap. Tapi karena Sanji belum diketahui, jadi yang mencari perbekalan hanya Sanji dan Chopper. Di sisi lain, Luffy berada jauh dari kota Nanohana. Ia melihat asap dan mengira itu tempat makanan dan menghampirinya.
Sedangkan Sanji dan Chopper yang sedang berbelanja malah terpisah karena Chopper tidak tahan dengan aroma parfum di kota itu, dan Sanji malah menggoda gadis. Tapi karena Chopper mulai terkena sengatan panas, ia memilih berteduh dan tidur siang di sebuah kereta. Lalu tidak sengaja kereta itu malah membawanya. Padahal Sanji sudah kembali berbelanja. Kembali pada Luffy yang sampai pada sebuah kabin. Di sana tidak ada makanan dan air. Luffy melihat karung dan membukanya. Ia mengira itu adalah makanan dan mencicipinya, tapi ternyata rasanya tidak enak. Lalu ia menyimpulkan bahwa serbuk itu adalah racun dan segera membakarnya di perapian. Tadi sangka setelah bubuk itu terbakar, turunlah hujan dari kumpulan asap yang dihasilkan. Hal itu membuat seseorang yang ada di dalam kabin mencari di mana karung miliknya, padahal udah dibakar sama si Luffy. Orang itu pun marah dan mengatakan bahwa bubuk itu dilarang pembuatannya dan penjualannya oleh pemerintah. Luffy dengan polos menuduhnya orang jahat, tapi orang itu malah menyerangnya. Pada saat itu, Chopper yang terbangun dari tidurnya baru saja sadar ia terbawa sebuah kereta. Ternyata kereta tersebut berisi senjata. Kereta tersebut berhenti di sebuah markas dan seseorang yang membawa kereta melapor pada bosnya yang bernama Koza bahwa ia hanya membawa sedikit senjata saja. Chopper yang mendengarnya meminta bantuan Onta yang menarik kereta tersebut untuk membawanya pergi dari sana. Untungnya Onta itu baik dan mengantarkan Chopper pergi. Kembali pada Luffy. Ia telah menghajar orang yang menyerangnya dan mendapatkan informasi tentang bubuk misterius itu. Bubuk itu bernama bubuk dansa yang bisa memancarkan hujan. Namun dari penjelasan itu, Luffy tidak peduli dan saat orang itu mengatakan untuk tidak melaporkannya, ia juga akan memberikan apapun yang Luffy mau. Luffy pun hanya meminta bekal milik orang itu dan pergi. Di tempat persembunyiannya, kru SHP telah siap dengan penyamarannya. Di kota saat Nami dan lainnya mencari Luffy, mereka juga melihat seseorang yang mencari Luffy. Zoro juga melihat Tashigi berada di sana. Tak lama juga datanglah Kapten Smoker yang membawa bajak laut Kroco. Zoro, Nami, dan Usopp pun bersembunyi. Mereka mengira Kapten Smoker mengejarnya sampai ke Alabasta. Luffy yang berada di gurun merasa kelaparan dan kepanasan. Hingga ia melihat kota dan sesegera berlari menuju ke sana. Sedangkan di sebuah restoran ada banyak penduduk yang berkumpul di sana. Mereka membicarakan bahwa di resto itu ada yang mati saat makan. Ternyata orang itu hanyalah pria yang ketiduran saat makan. Pria tersebut adalah divisi kedua bajak laut Shirohige yaitu Portgas di Ace. Ia sedang mencari adiknya yaitu Luffy. Tak lama ia dihampiri oleh Kapten Smoker. Saat Kapten Smoker akan menyerang Ace, dari kejauhan Luffy datang dengan menabrak Smoker hingga mengenai Ace. Mereka pun terlempar hingga membuat banyak lubang di dinding. Luffy datang ke sana hanya untuk makan, tapi saat ia makan, ia dihampiri oleh Ace yang ditabrak oleh Smoker hingga jatuh. Butuh beberapa saat Luffy untuk mengingat Smoker, dan saat ia mengingatnya, ia langsung kabur. Saat pengejarannya, Luffy tidak sengaja kembali ke persembunyian krunya yang membuat krunya dikejar juga. Tapi Smoker berhasil ditahan oleh Ace. Saat itu, Luffy bertemu Ace, tapi tak lama Luffy disuruh lari oleh Ace dan ia akan menyusulnya nanti. Kru Luffy pun bertanya-tanya siapa Ace sebenarnya. Luffy hanya menjawab bahwa ia adalah kakaknya. Untuk menyelamatkan Luffy, Ace bertarung melawan Smoker. Sedangkan Luffy dan lainnya lari menuju kapal. Tapi Luffy malah terpencar di saat semua krunya sudah di kapal dan akan menuju destinasi selanjutnya yaitu Eromalu. Seketika mereka teringat Luffy saat ini tidak bersama mereka. Sementara itu Luffy yang kebingungan karena terpencar dihampiri oleh Ace. Mereka bereuni dengan masa kecil mereka. Ace juga menawarkan untuk menjadi bagian dari bajak laut Shirohige seperti dirinya, tapi Luffy menolak. Di sisi lain, tepatnya di kapal marin milik Smoker, Mr. Eleven yang tertangkap dibunuh oleh anggota Baroque Works Billion yang ingin naik jabatan. Dan anggota Billions itu juga mengincar Ace agar dirinya bisa dipromosikan naik jabatan. Tak lama Luffy dan Ace yang sedang mencari kapal Luffy dihadang oleh anggota Baroque Works Billions. Ace dan Luffy pun menghajar para Billions itu hingga bos mereka terpental jauh. Lalu mereka berjalan lagi hingga Luffy menemukan kapalnya dan meninggalkan Ace.
Tapi tiba-tiba Ace menyusul Luffy di kapalnya dan menitipkan Luffy pada temannya. Anggota BRQ Wars Billion masih mengejar mereka, tapi Ace berhasil mengalahkannya dengan mudah di hadapan Luffy dan lainnya. Kembali pada Smoker yang kehilangan Luffy, ia mengetahui bahwa Putri Vivi berada di pihak Luffy dan berasumsi negara Alabasta benar-benar tidak baik-baik saja. Smoker juga tahu bahwa Luffy mengejar Crocodile dan tahu tujuan Luffy selanjutnya kemana. Ace juga mengatakan, ia juga mengejar orang yang bernama Kurohige. Kurohige adalah salah satu bawahannya yang berkhianat. Jadi ia mengejarnya. Ada seseorang yang mengatakan melihat Kurohige di Yuba. Oleh sebab itu, Ace akan menuju Yuba. Karena tujuan mereka sama yaitu Yuba, mereka pun memutuskan untuk menuju Yuba bersama. Di kerajaan Alabasta, warga menuju ke istana dan mengeluh pada raja kapan perang dingin dan kekeringan akan berakhir. Raja yang bijaksana pun keluar dan mengatakan bahwa ia akan menenangkan keadaan negara mereka kembali. Sedangkan di kapal, Vivi meminta agar berlabuh sebentar karena ia akan menyuruh peliharaannya yaitu Karu untuk mengantarkan surat kepada Raja Alabasta yaitu ayahnya. Pada akhirnya mereka pun berlabuh di desa selanjutnya. Sepanjang perjalanan banyak desa yang kekeringan. Vivi pun menceritakan ketika banyak desa yang kekeringan di ibu kota Lubarna dekat kerajaan malah banyak sekali terjadi hujan. Para penduduk menyebutnya keajaiban raja, tapi beberapa saat kemudian raja dijebak. Ia dituduh memakai bubuk dansa agar negaranya hujan. Kabar itu membuat konflik antar penduduk kerajaan. Karena memakai bubuk itu sama saja mencuri awan hujan yang membuat desa tetangga kekeringan. Akibat dari itu, kepercayaan pada raja menurun dan membuat perpecahan dan pemberontakan. Itu semua disebabkan oleh Crocodile. Oleh karena itu, mereka pun bergegas menuju ke Yuba untuk membujuk anggota pemberontak agar tidak terjadi peperangan. Luffy dan krunya berjalan melewati gurun yang terik. Chopper yang merupakan rusak kutub pun tidak bisa berjalan karena panas. Tapi saat malam tiba, suhu berubah drastis menjadi sangat dingin. Saat Luffy dan lainnya sedang istirahat, hingga pagi tiba, badai sudah tidak ada lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Giliran Luffy membawa barang bawaan. Ia sangat bersemangat membawanya ke tempat istirahat selanjutnya lalu lari meninggalkan krunya. Tapi saat sampai di tempat yang teduh, Luffy melihat burung yang terluka. Lalu ia kembali dan menjemput Chopper. Ternyata burung tersebut adalah burung Warusagi. Mereka adalah bandit gurun dengan cara menipu korban agar barangnya bisa diambil. Sanji pun marah pada Luffy dan mereka bertengkar. Luffy yang melihat burung itu mengejarnya, hampir dimakan oleh tanaman karnivora gurun. Ia juga menyelamatkan seekor onta yang hampir dimakan. Baru saja terbebas dari tanaman karnivora, Luffy dikejar oleh reptil gurun raksasa dan berlari ke arah krunya. Luffy berteriak bahwa ia membawakan daging untuk mereka. Tanpa lama, Sanji dan Zoro pun langsung mengalahkan reptil tersebut. Di belakang Ace juga ada satu lagi, tapi Ace langsung membakarnya. Akhirnya mereka menikmati daging reptil gurun dan Chopper pun mengenali onta yang dibawa Luffy. Itu adalah onta yang menolongnya. Onta itu juga bersedia memberikan tumpangan hanya pada Nami dan Vivi. Banyak sekali rintangan yang dihadapi Luffy dan lainnya. Ditambah Luffy memakan kecubung gurun yang membuatnya halusinasi hingga harus disuntik penenang oleh Chopper. Terlebih lagi Ace juga terpisah. Tidak lama kemudian muncul kapal bajak laut gurun yang menyandera Nami dan Vivi. Luffy langsung menuju ke sana, begitu juga dengan yang lainnya. Karena menggunakan kekuatan gumun-gumunnya, Luffy tidak sengaja mematahkan tiang utama kapal bajak laut tersebut. Karena Luffy lucu dan kapten mereka juga lucu, akhirnya mereka berteman. Kapten bajak laut itu bernama Barbarossa. Ketidaksengajaan Luffy membuat Luffy bertanggung jawab mencari kayu pengganti untuk kapal itu. Luffy mencari kayu bersama Vivi dan dua anak buah Barbarossa yaitu Zaba dan Rasa. Mereka mencari kayu ke Meriasu Oasis. Luffy pun berangkat, namun saat di tengah perjalanan Rasa mendorong kapal kecil milik Vivi yang menyebabkan masuk ke pusaran pasir. Sementara di kapal milik Barbarossa tengah diserang oleh bandit. Belum sempat saling menyerang, tiba-tiba ada kumbang gurun raksasa yang kotorannya dapat menggiling semuanya. Kumbang itu menggiling ketua bandit dan Kapten Barbarossa yang mencoba melindungi kapalnya. Untung saja kotoran itu dapat dibelah oleh Zoro dan Sanji. Kembali pada Luffy yang hampir tenggelam, tapi ia berpegang pada kapal milik Zaba dan Rasa dan dapat membalap kapal mereka. Tibanya di Meriasu Oasis, Rasa mengatakan pada Vivi bahwa ia selalu menunggu, baik Raja maupun Vivi untuk datang. Karena saat kunjungan, Raja mengatakan jika terjadi sesuatu, bahkan hal kecil sekalipun, katakan saja, maka ia akan datang. Oleh sebab itu, Rasa menunggu kedatangan Raja dan Vivi. Hingga matahari terbenam, Luffy dan lainnya pun kembali ke kapal bajak laut Barbarossa sembari membawa kayu yang mereka telah dapatkan. Setelah itu, bajak laut Barbarossa mengantarkan Luffy dan lainnya ke desa Kamu untuk mendapatkan air. Tapi ternyata Ace sudah ada di sana. Ia mendengar beberapa percakapan para pemberontak palsu.
Pemberontak palsu ini hanyalah preman kecil yang mengaku-ngaku saja. Ace memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta air dan makanan kepada mereka. Lalu Ace menemui Luffy yang hampir masuk ke desa Camu dan menceritakan tentang pemberontakan palsu yang melindungi desa itu. Mendengar hal itu, Vivi pun ingin menguji para pemberontak palsu itu agar layak melindungi desa. Dalam pengujiannya, Luffy dan lainnya melakukan drama. Dia akan menyerang desa dan tidak akan membuat pemberontak itu kabur. Luffy sudah mengepung di pintu gerbang desa. Dia juga menyerang para pemberontak palsu itu hingga mereka tersadar dan mempunyai rasa untuk mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi prajurit negara dan melindungi mimpi anak-anak desa itu. Akhirnya mereka lolos pengujian yang dilakukan oleh Vivi dan lainnya, sehingga Vivi bisa tenang meninggalkan desa itu. Di perjalanan yang terik, Vivi menceritakan masa kecilnya yang bermain bersama bopung jelata bernama Koza. Meskipun Vivi adalah putri, tapi ia dapat berbaur dengan anak desa lainnya. Vivi selalu bermain bersama kelompok anak kampung lainnya dan mempunyai perkumpulan Sensen Clan. Hingga suatu hari Vivi akan ditangkap oleh dua penculik yang ingin meminta tebusan. Tapi Sensen Clan yang dipimpin oleh Koza menyerang dua penculik itu dan menyuruh Vivi lari. Saat Koza dan lainnya menyerang, datanglah satu lagi penculik di belakang Vivi dan menangkapnya. Tapi Vivi berhasil kabur dan lari ke arah reruntuhan. Semua anak anggota Sensen Clan terluka, tapi Koza masih berusaha melindungi Vivi. Bahkan saat Vivi hampir tertangkap karena penculik membawa pisau, Koza masih tetap melindungi Vivi hingga pelipisnya tergores pisau. Untungnya Igaram sang pengawal raja dan raja segera datang. Semua anak termasuk Koza pun dirawat. Dan saat di klinik, Vivi menangis karena saat situasi berbahaya, Koza mengatakan akan melindungi Vivi dengan nyawa mereka. Setelah itu Vivi dan Koza berpisah karena Koza akan membangun kota Yuba bersama ayahnya, yaitu Totoji-san. Koza juga berpesan pada Vivi untuk menjadi putri yang hebat. Dan di masa sekarang, pemimpin pasukan pemberontak di kota Yuba adalah Koza itu sendiri. Dari kejauhan tampak pria tua akan menembak Ace yang sedang istirahat. Tak lama juga Luffy melihat potongan daging yang dipancing dan mengejarnya. Di sana ada dua orang bocil dari desa Badlands. Saat Ace bertanya, bocil itu malah menembaknya tapi berhasil ditangkis. Melihat hal itu, bocil-bocil tersebut malah meminta bantuan mereka mencari untuk seseorang. Setelah melihat fotonya, Ace tampak mengenalnya, yang katanya pria di foto itu adalah orang yang pernah mengalahkan Kurohige. Pria tersebut juga pria yang tadi tampak akan menembak Ace. Tak lama datanglah Scorpion si pembunuh bayaran tadi. Ia juga bersama Luffy yang tersesat. Scorpion itu langsung bertarung melawan Ace, tapi melihat kemampuannya, Ace berkata pasti Scorpion hanya berbohong saat mengalahkan Kurohige. Tengah pertarungan itu, bocil dua tadi memanggil Scorpion ayah, yang ternyata Scorpion adalah petani yang bermimpi menjadi pembunuh bayaran. Tapi karena menghidupi anaknya, ia memilih mengubur mimpinya. Saat inilah ia mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi pembunuh bayaran yang membunuh Ace. Tapi bocil itu melarangnya karena ia ingin ayahnya hidup. Scorpion akan membuktikan bahwa ia bisa membunuh Ace walaupun mustahil. Scorpion lalu mengangkat bazooka-nya pada Ace. Namun dua bocil itu memeluknya dan berkata ia ingin hidup bersama ayah. Hal itu membuat Scorpion luluh dan melemparkan bazooka-nya sembarangan hingga menembakkan peluru ke arah bebatuan dan langsung runtuh menimpanya. Ace langsung membantunya. Mereka pun selamat dan akan kembali ke desa Badlands. Setelah semuanya selesai, Ace berpamitan kepada Luffy karena Kurohige tidak ada di Alabasta. Ia akan pergi ke arah barat. Sebelum pergi, ia memberikan kertas kosong pada Luffy dan berkata ia akan bertemu lagi setelah menjadi bajak laut hebat. Singkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Karena Luffy memakan kecubung gurun lagi, ia, Zoro, dan juga Chopper tersesat. Mereka kepalang menghadapi Luffy karena Luffy mengira Zoro adalah krokodil. Setelah sadar, si Luffy menemukan tempat berteduh. Namun ketika si Zoro duduk, ia malah dijeblos ke dalam pasir. Sementara Nami dan lainnya sudah hampir sampai di Yuba Oasis. Nami dan lainnya menunggu Luffy sembari berteduh di reruntuhan. Hal itu harusnya memudahkan Luffy menemukan mereka. Tapi setelah lama menunggu dan Vivi banyak bercerita tentang reruntuhan yang ada di sekitar, Luffy tidak datang. Dan akhirnya Nami memutuskan untuk meninggalkannya. Tentu saja itu dikarenakan Nami dan lainnya sangat percaya pada mereka. Di bawah tanah, Luffy, Zoro, dan Chopper menyadari mereka berada di dalam sebuah kubah raksasa yang memiliki banyak tulisan kuno. Lalu mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan meluncur terbang dengan jurus Luffy. Pada saat matahari terbenam, akhirnya Luffy dapat menemukan Nami dan lainnya. Lalu mereka pun berkumpul lagi. Di perjalanan, kertas yang Luffy dapatkan dari Ace dijahit Nami di balik topinya. Walau tidak tahu apa fungsinya, Luffy tetap menyimpannya. Di sisi lain, tepatnya di markas Mr. Zero, ia sedang menanyakan rencana perkumpulan pada pemimpin agen yang akan dilaksanakan pukul 8 malam di Spider Cafe. Sedangkan pukul 5 di Spider Cafe sudah ada Mr. Four dan Mrs. Merry Christmas. Mr. Two Bone Clay juga sudah menunggu di sana. Hampir pukul 8 tiba, Mr. One datang dengan membawa anak buah Bone Clay yang dihajarnya karena terlihat mencurigakan. Itu membuat Bone Clay dan Mr. One ribut gak jelas.
Pertarungan mereka dilerai oleh Miss Double Finger yang memberitahu surat perintah untuk menuju kota mimpi Rain Base karena bos mereka menunggu di sana. Para agen pun segera menuju Rain Base, sedangkan Mr. Zero juga sudah mengganti anggota Billions yang kalah di Nanohana dengan anggota yang baru. Kembali pada Luffy dan lainnya. Setelah mereka sampai di Yuba, mereka terkejut karena Yuba sama seperti Eromalu yang tenggelam karena badai pasir dan menjadi kota mati. Di sana, Vivi juga bertemu dengan pria tua dan menanyakan di mana para pemberontak. Pria itu menjawab bahwa mereka sudah pindah markas ke Katoria Oasis karena Yuba sudah kehabisan pasokan air. Ternyata pria tua itu adalah Totoji-san yang masih percaya pada Raja Alabasta. Vivi kecil juga ia kenal dan dekat dengannya. Ditambah, Totoji-san adalah ayah dari Koza, sang pemimpin para pemberontak di Alabasta ini. Di sisi lain, di Katoria Oasis, para pemberontak yang dipimpin oleh Koza sudah menyiapkan suatu tindakan. Malam pun tiba, semua orang istirahat, sedangkan Luffy dan Totoji-san malah menggali pasir untuk menemukan air. Tapi tak lama Luffy menggali sampai dalam, ia juga malah tertidur. Di sisi lain, para agen Baroque Works sudah berkumpul di kasino terbesar di dunia bernama Rain Dinners di kota Rain Base. Mereka pun disambut oleh Miss All Sunday. Ia juga memperkenalkan bos dari Baroque Works yang selama ini tak mereka ketahui, yaitu Crocodile. Crocodile mengatakan tujuan dari proyek Baroque Works dan memberikan tugas terakhir kepada mereka. Mereka diperintah menjalankan operasi Utopia yang dapat meruntuhkan kerajaan Alabasta. Setelah kerajaan Alabasta runtuh, semua akan menjadi milik Baroque Works. Setelah Crocodile mengatakan operasi Utopia, tiba-tiba Mr. Tree datang dan mengatakan agar proyek tersebut ditunda. Secara tidak sengaja, ia juga mengakui bahwa ia membuat Luffy dan Vivi lolos dari Little Garden. Crocodile yang mengetahui itu marah karena pada saat itu Denden Mushi mengatakan misi dari Mr. Tree sudah selesai, yang mana itu adalah ulas Sanji. Akibatnya, Mr. Tree dihukum oleh Crocodile. Sedangkan Mr. Tu yang telah melihat Luffy dan lainnya ditugaskan untuk mencetak fotonya dan mencarinya. Crocodile juga mengatakan agar Vivi tidak boleh bertemu dengan pasukan pemberontak karena pemimpin pasukan pemberontak adalah teman masa kecilnya, yaitu Koza. Selain teman masa kecilnya, Koza juga sangat berpengaruh dan dapat mempengaruhi rencana mereka. Saat perjalanan ke Katorea, Luffy tiba-tiba menyerah. Ia ingin menghajar Crocodile, bukan menghentikan pemberontakan. Luffy mengatakan bahwa dengan menghentikan pemberontakan yang dikorbankan hanyalah nyawa Vivi saja. Itu membuat Vivi marah dan memukul Luffy. Saat Luffy menegaskan bahwa mereka adalah teman, Luffy akan menghajar langsung Crocodile dan memerintahkan untuk mengorbankan dirinya beserta teman-teman yang lain agar solid. Setelah adu mulut Luffy dan Vivi, akhirnya Vivi sadar dan langsung menuju Rain Base untuk mengalahkan Crocodile. Di Katorea, para pemberontak sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Alubarna, yaitu ibu kota kerajaan Alabasta. Sedangkan di Alubarna sendiri, Raja bersikeras untuk tidak melawan para pemberontak. Tidak lama dari itu, surat yang dibawa Karu dari Vivi sampai ke Raja. Setelah membaca surat dari Vivi dan mengetahui siapa dalang di balik kerusakan ini, Raja langsung mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerang Crocodile ke Rain Base. Luffy yang baru sampai di Rain Base lagi-lagi ketemu Smoker kembali. Ya tentu saja si karet langsung dikejar oleh Smoker yang mengikutinya sampai ke sana. Karena dikejar oleh Marin, semua kru Luffy berpencar dan janjian ketemu di kasino atau markas milik Crocodile. Tidak hanya dikejar Marin, ternyata mereka juga dikejar oleh anggota Croco Baroque Works Million. Tidak sengaja Nami, Usopp, Zoro, dan Luffy sampai bersamaan, lalu langsung masuk ke dalam Rain Dinners atau kasino milik Crocodile. Saat dikejar Smoker sembari nyari Crocodile, Mrs. All Sunday keluar dan mengerahkan Luffy dan lainnya masuk ke ruang VIP. Sedangkan Sanji dan Chopper masih dalam pengejaran di kota. Mereka dapat lolos dari sersan Tashigi karena Tashigi rada-rada dungu. Luffy dan nakama bahkan si Smoker sekalipun yang masuk ke ruang VIP terkena jebakan dan masuk ke sebuah jeruji besi. Di sana kekuatannya tidak bisa digunakan karena jeruji itu mengandung batu prisma laut yang membuat kekuatan buah iblis lemah. Di luar Rain Dinners, Vivi diserang oleh anggota Millions. Saat hampir ditangkap, dia diselamatkan oleh Peru, yaitu prajurit terkuat kerajaan pengguna buah Tori-Tori yang dapat mengubah menjadi Falcon. Saat Peru sibuk melawan para Millions, Vivi dihampiri oleh Miss All Sunday. Dengan kekuatan Hana-Hana Nomi, ia mengalahkan Pell dan membawa Vivi. Saat Vivi datang, ia mencoba menyerang Crocodile, tapi Crocodile sangat kuat. Ia membuat Vivi duduk dan mengatakan bahwa operasi Utopia akan segera dimulai, dan kerajaan Alabasta akan dihilangkan dari muka bumi.
Di sisi Koza, ia lagi-lagi mengingat masa lalunya yang meminta raja bertanggung jawab atas perbuatannya pada desa-desa kecil. Dengan menggunakan dance powder, hujan jadi turun di ibu kota karena menyerap jatah hujan di desa-desa kecil. Kelakuan egois raja membuatnya emosi walau raja tetap tak mengakui. Kembali ke masa sekarang, di istana dikabarkan raja menghilang entah kemana. Sedangkan si raja ternyata berada di Danau Hana. Di sana, raja mengakui bahwa dirinya lah yang sengaja melakukan pemakaian dance powder. Ia sama sekali tak peduli dengan rakyat biasa. Bocah kecil yang berani menyerang juga disepak. Tentu saja karena pengakuan itu semua warga jadi emosi. Koza sebagai pemimpin pemberontak juga datang dan berteriak agar raja tidak mengatakan hal bodoh itu walaupun apa yang ia lakukan benar atau tidak. Koza akhirnya ditembak. Buruknya lagi raja akan memusnahkan desa tersebut sehingga peperangan akan segera dimulai. Dua kapal besar yang dibawa Mr. Wan pun sengaja ditabrakkan ke kota itu dan menambah kerusuhan. Gilanya lagi, ternyata sang raja tadi adalah Mr. Tubon Clay yang menyamar sebagai raja lalu pergi. Si bocah yang disepak tadi juga melihat bahwa ia bukanlah raja asli. Namun sayang ia dipukuli oleh Mr. Wan, jadinya kagak bisa melaporkan itu. Koza juga sudah memutuskan untuk berperang saja. Ditambah mereka juga menemukan amunisi senjata di kapal tadi, seakan dewa menyetujui rencananya. Padahal kapal itu memang diniati oleh Berkyu Works agar puncak perpecahan segera terjadi. Buruknya juga di Alubarna salah satu pemimpin pasukan diberikan info bahwa para pemberontak sudah mulai menyerang. Karena raja tidak ada, ia pun segera memutuskan untuk melawan para pemberontak walau terpaksa. Sedangkan di sisi Vivi, tampaknya ia akan kalah. Karena sudah tahu Vivi segera kalah, Krokodil mempermainkannya. Ia menunjukkan kunci kurungan Luffy dan melemparkannya ke kolam buaya raksasa. Buruknya lagi, salah satu buayanya malah memakan kunci itu. Setelah itu, Krokodil dan Miss All Sunday pergi dari sana karena ia juga sudah mempersiapkan kerusakan ruang bawah tanah bangunan itu, agar sekaligus semuanya terbantai mati. Saat hendak pergi, Krokodil mengangkat telepon Denden Mushinya, yang ternyata itu adalah ulas Sanji sebagai Mr. Prince. Mengingat Sanji tadi ketahui anggota kru SHP, Sanji mengaku sudah tahu semua hal tentang Krokodil. Krokodil pun langsung segera naik untuk mencarinya, dan sedikit menghajar Vivi yang mau kabur. Sedangkan Vivi yang berusaha bangkit, bingung karena kuncinya ditelan buaya. Ia pun memilih segera mencari bantuan keluar dari sana. Sedangkan Sanji dan Chopper sedang menghajar semua anggota Kroco Berkyu Works. Setelah itu, Sanji akan masuk ke dalam menolong teman-temannya. Sedangkan Chopper akan mengalihkan perhatian Krokodil dan menyamar sebagai Mr. Prince. Tepat waktu, Sanji yang dibawa Vivi pun berhasil menghajar buaya-buaya raksasa itu. Mokra juga menyarankan menghajar buaya yang ia tunjuk. Dan benar saja si buaya malah memuntahkan sesuatu. Di sana yang keluar malah Mr. Tree yang sebelumnya hendak dieksekusi Krokodil. Ia pun mengambil kuncinya dan melempar ke dalam air. Sanji pun langsung mengajarnya dan memerintahkan Mr. Tree membuka kuncinya dengan kekuatan lilin Mr. Tree. Setelahnya air yang di bendungan pun pecah dan menenggelamkan mereka semua. Krokodil yang sampai di sana juga kaget karena Luffy dan lainnya berhasil kabur. Pesan tersurat juga berada di balik punggung Mr. Tree. Setelah berhasil kabur dan ke daratan, Sanji meminta Nami menyemprotkan parfum miliknya. Smoker juga diselamatkan oleh Zoro. Tentunya Zoro enggan menyelamatkan, tapi karena sang kapten yang memerintah, ia pun menyelamatkan Smoker. Disitulah Smoker kaget karena merasa tadi anggap pengejarannya selama ini oleh Luffy. Jadinya ia pun melepaskan Luffy kali ini, tapi tidak untuk pertemuan selanjutnya. Setelah itu, Kapten Smoker pun memerintah bawahannya untuk berhenti mengejar Luffy dan lainnya. Selain itu, ia akan melaporkan ke pusat untuk mengirim bala bantuan. Sedangkan di sisi kru SHP, ia dibantu oleh Chopper dengan tunggangannya. Mereka pun segera ke ibu kota. Namun Vivi malah ditarik oleh Krokodil. Untungnya Luffy bisa menarik kembali Vivi, sedangkan dirinya tertinggal. Ia pun meminta temannya untuk menunggunya di ibu kota karena ia akan melawan Krokodil terlebih dahulu. Ya, si Zoro dan lainnya walaupun khawatir tetap menuruti kapten gobloknya itu. Tampaknya Luffy mulai tersenyum serius saat melihat Krokodil dan Miss All Sunday dengan nama asli Nico Robin tersebut. Si buaya ini dengan sombongnya memberikan waktu 3 menit pada Luffy untuk mengalahkannya. Serangan Luffy melawan Krokodil pun dimulai. Setiap serangan Luffy tak ada yang mempan padanya.
Krokodil yang sudah tak ada waktu lagi menggunakan jurus puting beliung pasirnya untuk mengarahkan ke Yuba di mana si kakek Toto berada. Hal itu membuat Luffy marah karena duelnya malah ngarah ke orang tak bersalah. Karena banyak cengcong, ia pun ditusuk langsung oleh krokodil. Sedangkan di Yuba, si kakek Toto telah membuat sumber air atas galiannya. Namun sayang, badai pasir yang dibuat krokodil benar-benar menghancurkan semuanya. Di sisi Luffy juga, ia ditusuk cukup fatal dan terkurung pasir. Para kru SHP juga mengkhawatirkan kaptennya, karena lawannya kali ini adalah seorang Shichibukai. Di pihak Smoker sendiri, ia menyerahkan semuanya pada Tashigi, sedangkan dirinya akan pergi ke pesisir. Tashigi pun memutuskan untuk menangkap Luffy dan lainnya. Banyak hal yang terjadi saat OTW ke ibu kota. Udah naik kepiting, lele jumbo, sampai dijemput Karo. Untung mereka masih hoki sehingga bisa lanjut OTW ke ibu kota. Setelah krokodil pergi, Robin malah menyelamatkan Luffy. Ia juga memiliki banyak pertanyaan siapa sebenarnya Luffy. Saat Peru datang dan hendak menyerang, Robin memilih pergi dan menyerahkan Luffy pada Peru bahwa Luffy ada di pihak Vivi. Sedangkan di ibu kota nampaknya kerusuhan telah terjadi. Raja yang asli juga disekap oleh Mr. Four. Raja hanya bisa meratapi peperangan. Pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Shaka akan bertempur dengan para pemberontak yang dipimpin oleh Koza. Anggota Baroque Works semuanya juga menuju ke ibu kota. Kru SHP yang berusaha mencegah juga menuju ibu kota. Sedangkan di pihak Tashigi juga pergi ke ibu kota untuk menangkap si Mugiwara. Di sisi lain, Igaram ternyata belum mati. Singkatnya, pada anggota Baroque Works telah sampai di titik temu dan mengintai kru SHP untuk menangkap Vivi. Namun di sana mereka kebingungan karena kru SHP memakai jubah yang sama. Tak punya banyak waktu, mereka pun hanya bisa membegal satu persatu kru SHP yang berpencar. Namun mereka tertipu karena di antara mereka tidak ada Vivi. Sedangkan di sisi Vivi, ia dan Karu menunggu di tengah-tengah medan tempur agar bisa menemui Koza untuk memberikan fakta sesungguhnya. Namun saat pemberontak terlihat, salah satu pasukan kerajaan malah sengaja menembak tanah di sana agar Koza ataupun Vivi tak bisa saling melihat. Pasukan kerajaan itu adalah member Baroque Works yang menyamar. Kegagalannya itu diperburuk oleh Usopp yang datang, namun Vivi sadar bahwa itu bukanlah Usopp. Vivi pun meminta tanda lengan Usopp, dan ternyata ia memiliki tanda lengan itu. Sedikit flashback, saat Zoro membuatkan rencana, Zoro mengatakan bahwa mereka harus membuat tanda lain selain perban itu, sehingga si Vivi menyadari bahwa itu bukan Usopp, melainkan Mr. Two, yang katanya krokodil sudah mengetahui bahwa mereka memiliki tanda yang sama. Di sisi Sanji, ia yang khawatir mencari Vivi, namun nyatanya ia malah dikira bagian pemberontak dan bagian kerajaan. Chopper juga nampaknya ia akan melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Karu yang bergegas membawa Vivi menemui Chaka sebagai pemimpin pasukan kerajaan dikejar oleh Mr. Two. Bahkan Karu sampai ditembak sampai tak bisa lari. Untungnya bebek pelari lain menolong Karu dan Sanji juga tepat waktu berada di sana. Di sisi Zoro, ia menghadapi Mr. One dan Miss Double Finger. Namun mereka malah mengabaikan Zoro dan malah mengejar Nami dahulu. Usopp yang melihat Chopper langsung mendekatinya, dan mereka akan 2 lawan 2 dengan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Ditambah seekor anjing aneh yang katanya makhluk itu adalah senjata yang memakan buah iblis. Gak tahu gimana konsepnya dah, yang jelas Mr. Four adalah seorang pemukul, terlebih bolanya bisa meledak. Dan dimulai kembalilah pertarungan khas gaya Usopp. Usopp tampaknya berhasil memukul Mr. Four dengan pemukul seberat 5 ton. Berhasil juga membuat partnernya panik. Namun ia kembali terpojok karena mereka tahu bahwa Usopp telah menipunya. Mereka pun menggunakan 400 bola peledak. Chopper juga terpaksa menggunakan Rumble Ball untuk menganalisis kelemahan mereka.
Setelah tahu, Chopper langsung mendekati anjing senjata mereka. Ia membuat anjing itu bersin dan memasukkan mulutnya ke dalam lubang lalu lari sejauh mungkin. Sehingga area itu langsung meledak sangat dahsyat. Namun ternyata mereka belum kalah. Usopp kabur terbirit-birit dan dijegal oleh si nenek. Nenek itu juga mengatakan bahwa kapten mereka telah mati oleh krokodil. Kabar itu membuat Chopper dan Usopp kaget dan sepertinya Usopp akan serius dalam pertarungannya kali ini. Pada awalnya Usopp dihantam oleh pemukul 4 ton dan sudah dipastikan mati. Namun ketika kaptennya dihina, ia pun kembali berdiri dan serius. Dengan combo wombo yang manis dengan Chopper, pada akhirnya tim Usopp dan Chopper memenangkan pertarungannya yang berada di gerbang tenggara. Di sisi Koza, ia nampaknya akan berusaha menuju istana bagaimanapun caranya. Sedangkan Vivi, ia meminta para pasukan istana untuk mengantarnya pada Sokka. Di sisi lain, Alubarna, Sanji melakukan duelnya dengan si Jomok Mr. Tu. Nampaknya mereka berimbang. Awalnya si Sanji kagak kepancing Mr. Tu dengan perubahan wajah Usopp. Namun ketika Mr. Tu menunjukkan wajah Nami, sepertinya akan terjadi sesuatu. Di sisi Vivi, ia yang sudah bersama Chaka memerintahkan Chaka untuk menghancurkan saja istana itu. Vivi juga memberitahu fakta-faktanya. Chaka nampaknya belum bisa memberikan keputusan. Namun ketika ia mengingat ucapan-ucapan sang raja, ia pun sepertinya akan mengikuti apa kata Vivi. Kembali pada Sanji yang bertarung melawan Bon Clay. Dengan berubah menjadi Nami, membuat Sanji lemah dan tidak dapat menyerangnya. Di istana, Vivi memerintahkan para prajurit untuk meledakkan istana. Dengan meledakkan istana, Vivi berharap bisa menghentikan perang yang tidak berguna itu. Di sisi lain, Chopper sedang menangisi Usopp yang terluka. Sedangkan di sisi Zoro, mereka melawan Mr. One, si pemakan buah supa-supa yang membuat tubuhnya jadi tajam. Dengan pasangannya, Miss Double Finger melawan Nami. Kembali pada Sanji yang berhasil menemukan satu kelemahan Bon Clay. Baru saja ia menyerang satu serangan, tapi Bon Clay menggunakan jurus lainnya untuk menyerang Sanji. Hingga pada akhirnya Bon Clay tumbang dan menyerah. Duel Sanji melawan Bon Clay dimenangkan oleh Sanji dan sebagai hadiah, si Bon Clay menganggap Sanji temannya. Sedangkan di istana, persiapan peledakan istana sudah siap. Tapi saat Vivi memerintahkan para prajurit untuk membakar sumbunya, tiba-tiba krokodil menggagalkannya. Krokodil juga menyerang para prajurit, ia juga membawa raja sebagai tahanannya. Krokodil yang menggagalkan rencana penghancur istana juga mengatakan bahwa Luffy telah mati di tanah Rain Base. Kembali pada Nami yang melawan Miss Double Finger, si pemakan buah toge-toge yang membuat tubuhnya menjadi duri. Sebelum tiba di Alabasta, Nami sempat dibuatkan senjata oleh Usopp, yaitu Klimatak. Krokodil dan Miss All Sunday mengacau istana. Miss All Sunday mengalahkan para prajurit yang ada di luar gerbang kerajaan. Sedangkan Nami yang sedang melawan Miss Double Finger malah membuat lelucon dengan senjatanya. Hal itu membuat Nami sangat terdesak karena belum sepenuhnya memahami cara kerja senjatanya. Nami terus menghindari serangan untuk bertahan hingga ia bisa memahami senjatanya dan berhasil melempar Miss Double Finger.
Di sisi lain, krokodil yang menyandra Raja Kobra maku tubuh Raja Kobra di dinding. Ia mengatakan bahwa akan membunuh semua keluarga kerajaan dan akan membuat kerajaan runtuh. Sebelum itu, krokodil juga menanyakan di mana Pluton berada. Tentunya hal itu membuat Raja Kobra terkejut. Ambisi utama krokodil adalah mengetahui di mana senjata kuno Pluton. Senjata itu merupakan rahasia turun-temurun dari kerajaan yang katanya satu tembakan saja dapat menghancurkan pulau. Dengan memiliki senjata itu, krokodil akan membangun pusat militer di sana dan menandingi kekuatan pemerintah dunia. Krokodil juga mengatakan bahwa pasukan pemberontak akan tiba di alun-alun dalam waktu 20 menit. Dan saat itu, dalam waktu 30 menit saja, ia akan meledakkan alun-alun beserta para prajuritnya. Krokodil juga meminta kepada Raja Kobra untuk mengantarkan Nico Robin pada Poneglyph yang ada di Alabasta ini, karena prasasti tersebut adalah kunci awal untuk mencari di mana Plutonnya. Sementara itu, Nami masih berjuang melawan Miss Doublefinger. Ia sangat berusaha memahami cara kerja senjatanya. Walau senjatanya sudah menampilkan keunggulannya, namun Nami masih harus memahaminya untuk membuat senjatanya menghasilkan serangan yang besar. Di tempat Usopp dan Chopper, si Sanji menghampiri mereka. Mereka juga melihat bala bantuan dari prajurit pemberontak. Sanji menyimpulkan bahwa Vivi gagal menghentikan pasukan pemberontak dari istana, sehingga mereka pun bergegas menuju istana untuk membantu Vivi. Dan dengan begitu Nami pun memenangkan duelnya. Di sisi lain, Zoro masih mencoba melukai Mr. One. Zoro sadar ia belum bisa memotong baja, jadi ia belum bisa memotong Mr. One yang sekuat baja. Tapi ia akan mengalahkan Mr. One dan mengupgrade kemampuannya. Pertarungan Zoro dan Mr. One adalah pertarungan terakhir, namun Zoro belum menggores Mr. One sedikit pun. Zoro teringat kata-kata gurunya yang mengatakan bahwa ada pendekar pedang yang tidak dapat memotong apapun dan dapat memotong segalanya termasuk baja, walau menggunakan pedang yang sama. Di situ Zoro tidak mengerti maksudnya. Zoro hanya melawan Mr. One dengan sekuat tenaga, tapi pada akhirnya Zoro dipotong berkali-kali oleh Mr. One. Apa yang dimaksud gurunya tadi? Ia kini memahami irama dari sesuatu yang akan ia potong. Mr. One yang melihatnya terkejut karena Zoro tidak tumbang dan akan menyerangnya lagi. Tapi Zoro yang sudah memahami irama dari benda yang akan ia tebas langsung menebas Mr. One dengan satu pedangnya. Itu. Akhirnya Zoro pun dapat memotong Mr. One dan memenangkan duelnya. Sedangkan Zoro di tempat pertempurannya tergeletak kehilangan banyak darah. Kru yang lain seperti Usopp, Sanji, Chopper, dan Nami pun bergegas menuju istana. Dan di istana, Chaka yang berusaha menyerang krokodil kalah dengan mudahnya dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian datanglah Koza yang melihat keadaan di dalam istana. Raja akan dibunuh oleh pahlawan negeri Alabasta yaitu krokodil. Koza pun sadar mereka telah dipermainkan oleh krokodil dan Raja hanya dijebak. Sebelum Koza putus asa, Raja menyuruhnya menyelamatkan rakyat karena alun-alun akan diledakkan. Koza pun bergegas pergi, namun ditahan oleh Vivi. Vivi dan Koza menjalankan rencananya yaitu dengan menyuruh prajurit mengibarkan bendera putih agar tidak terjadi pertarungan lagi. Saat Koza berusaha meyakinkan pasukan pemberontak yang baru saja datang, dia ditembak oleh anggota Beryuku Works yang menyamar.
Tembaknya Koza membuat para pemberontak memulai pertarungannya lagi. Ditambah badai pasir yang dibuat oleh krokodil membuat para anggota Barbecue Works yang menyusup di dua pasukan saling menembak. Mereka pun bertarung lagi. Teriakan Vivi juga tidak dapat didengar oleh mereka. Krokodil juga melihat hal itu semakin memprovokasi Vivi. Ia mengatakan bahwa negeri Alabasta tidak dapat diselamatkan. Krokodil juga mencekik Vivi dan menjatuhkannya dari atas istana. Tidak lama kemudian Luffy muncul dengan menunggangi Pel dan menyelamatkan Vivi yang akan jatuh. Krokodil yang melihat Luffy masih hidup terkejut. Di sana para kru juga sudah sampai dan berkumpul. Luffy naik ke istana dan langsung menghajar krokodil. Karena ia pernah kalah melawan krokodil si manusia pasir, sekarang Luffy membawa air agar bisa menyerangnya langsung. Sedangkan Vivi menjelaskan pada kru bahwa alun-alun akan diledakkan 10 menit lagi. Mereka akhirnya berpencar untuk mencari di mana letak meriamnya. Sedangkan Luffy yang mengetahui kelemahan krokodil adalah air, langsung menelan air yang banyak. Karena tubuh Luffy basah, krokodil kewalahan melawannya. Melihat krokodil yang terlempar, Miss All Sunday langsung menyuruh Raja Cobra menunjukkan di mana Poneglyph berada. Krokodil juga menyuruh Miss All Sunday pergi dengan menyebutkan namanya yaitu Nico Robin. Sehingga Raja yang tahu langsung kaget karena seorang Nico Robin selama ini ada di negaranya. Tak heran ia dipaksa memberitahu soal Poneglyph. Kembali pada Luffy, krokodil yang sudah sangat marah menyerap air dari tanah, batu, tumbuhan di sekitar dan membuatnya tandus. Sedangkan di sisi pencarian bom, mereka benar-benar kebingungan karena sama sekali tak menemukan bomnya dimanapun. Di saat bersamaan, Nico Robin yang membawa Raja Cobra dihadang oleh Tashigi dan pasukannya. Raja Cobra meminta tolong agar Marin menghentikan ledakan yang akan terjadi saja. Tapi salah satu Marin mengungkapkan identitas asli Nico Robin yang merupakan buronan selama 20 tahun. Sedangkan di istana, krokodil berhasil menjadikan halamannya menjadi gurun dan berhasil menangkap Luffy serta menyerap cairan Luffy lagi. Setelah mengeringkan Luffy, krokodil menyusul Nico Robin menuju makam kuno kerajaan. Kembali pada Luffy yang mengering, ia terkena tetesan air yang sebelumnya ia tembakkan untuk mengenai krokodil dan Luffy jadi kembali terhidrasi. Luffy segera mengejar krokodil ke kuil makam kuno kerajaan. Belum sempat mengejar krokodil, Luffy yang lukanya terbuka pingsan di halaman makam kuno. Sedangkan krokodil yang sudah menyusul Nico Robin menanyakan apa yang tertulis pada poneglyphnya. Robin pun membacakannya, tapi tidak ada satu kata pun yang menjelaskan tentang senjata Pluton yang dicari krokodil. Saat itu krokodil marah dan merasa ditipu oleh Robin. Ia pun langsung akan membunuhnya. Robin berusaha menghindar, tapi ia ditusuk oleh krokodil dan tidak sadarkan diri. Tak lama kuil makam berguncang. Di situ Raja Cobra mengatakan bahwa kuil akan runtuh dan mereka akan mati bersama di bawah kuil. Sementara itu, Vivi sudah menemukan tempat meriam diletakkan. Dengan cepat mengatakannya pada Usopp, dan Usopp langsung memberi kode pada kru yang lain. Sedangkan Luffy yang baru saja terbangun dari pingsannya langsung mengejar krokodil ke bawah kuil makam kuno.
Setelah Usopp memberi sinyal, para kru yang lain mendekat arah sinyal tersebut. Di sana, Vivi bergegas berangkat menuju ke tempat meriam diletakkan terlebih dahulu, tapi ia dihadang oleh anggota Baruch Works. Usopp berhasil mengecoh mereka sehingga Vivi berhasil kabur. Di kuil makam kuno, Luffy yang berhasil mengejar krokodil langsung menghajarnya. Krokodil keheranan bagaimana Luffy dapat menyentuhnya tanpa air. Ternyata Luffy menggunakan darahnya sebagai air untuk melawan krokodil. Rasa terdesak, krokodil melepaskan penutup kail emasnya dan menggunakan kail yang beracun. Di sisi lain, tanpa diduga setelah dikalahkan oleh Robin saat menghadangnya, Tashigi akhirnya memutuskan untuk membantu Vivi dan bajak laut Mugiwara untuk menuju alun-alun dengan melawan para anggota Baruch Works. Tentu saja ini jadi keputusan Tashigi yang menyimpang sebagai sersan marin. Pada akhirnya mereka sampai di alun-alun. Dia memberitahu bahwa meriamnya ada di Menara Jam. Tak lama dari itu, saat Pell melintas dekat Menara Jam, ia ditembak oleh seseorang sehingga ia tak bisa membantu menghentikan bomnya. Kembali pada Luffy, ia masih bertarung melawan krokodil dengan sengit. Beberapa kali Luffy juga tergores kail beracun milik krokodil, tapi tekad dan semangatnya masih tinggi. Sementara itu, saat para kru mencoba menaiki Menara Jam, muncullah Mr. Seven dan pasangannya Miss Father's Day yang bertugas meledakkan bom tersebut. Dengan ide bobrok Nami untuk melemparkan Vivi ke atas Menara Jam, di atas Menara Jam Mr. Seven dan Miss Father's Day menyadari rencana mereka. Zoro akan melemparkan Chopper dan Vivi, ia tertembak oleh Mr. Seven dan Miss Father's Day. Tapi Chopper dan Vivi melanjutkan rencananya hingga Vivi menyerang Mr. Seven dan Miss Father's Day. Pada akhirnya Vivi dapat mematikan sumbunya. Tapi ternyata sumbu yang Vivi matikan hanyalah pancingan belaka, dan meriam akan tetap meledak karena menggunakan timer. Tentunya krokodil tidak bodoh, ia menyiapkan rencana di balik rencana seperti ini. Sementara itu di Menara Jam, Pell menghampiri Vivi. Ia mengingat kenangan-kenangan saat Vivi masih kecil. Tak lama Pell pun mengambil bom di dalam meriam itu dan terbang jauh ke langit. Tak lama bom tersebut meledak bersama Pell. Setelah Pell mengorbankan nyawanya demi negara, para pemberontak dan pasukan kerajaan kembali bertarung satu sama lain. Vivi yang mulai putus asa berteriak dari atas Menara Jam berharap semua orang mendengarnya. Sedangkan para kru di bawah membantu mengurangi korban dengan mencoba memberhentikan para pemberontak. Di bawah kuil, Luffy sedang berjuang menahan racun yang masuk ke tubuhnya, tapi ia bangkit lalu mengatakan ia akan menjadi raja bajak laut dan langsung menangkis serangan dari krokodil. Dengan sisa kekuatan Luffy, ia menghajar krokodil habis-habisan sampai membuat kuil runtuh. Hebatnya Luffy memukul krokodil sampai menjebol kuil yang terbuat dari batu yang berlapis-lapis. Luffy menerbangkan krokodil hingga semua orang di alun-alun melihat si buaya tersebut. Di alun-alun istana turun hujan. Hal itu membuat para prajurit dan pemberontak mulai ragu. Mereka berhenti bertarung. Akhirnya teriakan Vivi terdengar oleh semua orang. Krokodil yang diterbangkan oleh Luffy pun jatuh di tengah-tengah alun-alun dengan babak belur. Sedangkan Luffy jatuh di reruntuhan kuil yang memang akan runtuh menimpa dirinya, Raja dan Robin. Beberapa saat setelah hujan turun, para prajurit dan pemberontak masih berseteru tapi dihentikan oleh Chaka yang setengah sekarat dan Igaram yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Melihat Igaram masih hidup, Vivi tersenyum haru dan berlari menuruni menara.
Igara menggendong seorang bocil dari Nanohana. Mereka menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada negeri mereka. Sedangkan Luffy yang sekarat digendong oleh Raja Cobra. Mereka juga dihampiri oleh krunya. Raja Cobra juga mengatakan saat Luffy kelelahan melawan krokodil, ia masih bisa sempat membawa dua orang keluar kuil dengan selamat. Krokodil yang tepar di alun-alun ditangkap oleh Tashigi dan dicopot jabatannya sebagai anggota Shichibukai. Tak lama Raja juga datang dan berpidato. Kapten Smoker dan rekannya menunggu di tengah lautan. Ia mengatakan pada rekannya untuk membawa kapal pembuat hujan Baruch Works dan nanti Tashigi juga akan membawa krokodil ke sana. Sedangkan Tashigi melarang bawahannya menangkap Luffy dan lainnya yang sedang tak sadarkan diri. Padahal bawahannya mendesak untuk menangkapnya selagi para kru masih lengah. Hujan di seluruh negeri membuat rakyat sangat gembira, begitupun dengan Vivi. Paginya Tashigi sampai di dekat laut. Ia melaporkan bahwa ia tidak dapat menangkap bajak laut dan menangis. Tak lama Smoker mendapatkan pesan dari pemerintah bahwa Tashigi dan dirinya akan mendapatkan medali penghargaan karena menaklukkan krokodil. Tapi Smoker mengatakan bahwa kru Luffy lah yang menaklukkannya. Di sini pihak pemerintah tidak mau mengakui bahwa negara Alabasta diselamatkan oleh bajak laut. Tapi untungnya Smoker si anjing liar hidupnya tidak mau semudah itu. Makanya ia dengan bersikeras tak menerima penghargaannya karena ia dan Tashigi tak melakukan apapun. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Luffy dan lainnya bangun dan sehat kembali. Mereka mengadakan perjamuan yang dinantikan oleh Luffy. Semua tertawa dan tersenyum bahagia, dilanjutkan dengan berendam bersama. Di sana Raja juga berterima kasih kepada Luffy dan lainnya. Setelah itu mereka merencanakan untuk pergi dari Alabasta. Sementara itu Igaram yang sadar bahwa bounty Luffy dan lainnya naik berusaha untuk membuat Luffy dan krunya tinggal lebih lama di istana. Karena akan sangat berbahaya bagi mereka. Luffy saat ini memiliki bounty 100 juta berry dan Zoro 60 juta berry. Namun Vivi memberitahu bahwa mereka akan baik-baik saja. Bahkan jika mereka melihat bounty terbarunya, mereka bukan ketakutan, melainkan malah gembira. Para marin telah mengepung pesisir pantai untuk menangkap Luffy dan lainnya yang dipimpin oleh Hina. Tapi salah satu anggota marin mengatakan bahwa kapal Luffy di Erumalu menghilang. Ternyata sebelum itu Bon Clay yang mengaku menjadi teman kru Luffy telah memindahkan kapalnya ke hulu sungai Sandora. Bon Clay menghubungi mereka lewat Denden Mushi. Nami juga sempat mengajak Vivi untuk bergabung menjadi bajak laut sebelum mereka pergi meninggalkan istana. Namun si Vivi masih labil, sehingga mereka pun berencana akan melewati pesisir Alubarna. Jika Vivi akan ikut mereka, mereka akan melintas di sana jam 8 pagi. Vivi bersiap untuk berpidato di depan rakyatnya, sementara di kapal Luffy dan lainnya bertarung melawan marin dibantu dengan Bon Clay. Bon Clay akhirnya mengorbankan dirinya dan pasukannya agar kru SHP bisa menjemput Vivi. Alasannya karena sebuah persahabatan Bon Clay dan kru SHP sendiri. Ia pun menjadi umpan dan mengecoh para marinir. Saat Vivi berpidato di depan rakyat, Luffy dan lainnya menunggu hingga tengah hari datang. Beberapa saat kemudian Vivi datang bersama Karu. Ia datang bukan untuk bergabung dengan Luffy, melainkan mengucapkan selamat tinggal. Vivi juga mengatakan bahwa ia sangat mencintai negerinya dan tidak bisa ikut dengan Luffy. Marin melihat putri Vivi berteman dengan bajak laut. Agar tidak mengkonfirmasi bahwa Vivi adalah temannya, mereka membuat perpisahan secara diam-diam dengan menunjukkan tanda X yang ditutupi perban di lengan mereka. Tanda itu juga sebagai tanda persahabatan mereka. Sedangkan di seluruh kerajaan Alabasta, rakyat sangat berbahagia atas kembalinya negara mereka. Terlihat Shaka sedang berziarah ke makam Pel. Namun di akhir diperlihatkan seseorang mirip Pel keluar dari tempat dokter dengan terpincang-pincang. Kapten Smoker yang baru saja mendapatkan bounty terbaru Luffy dan Zoro terkejut. Ia juga berniat melakukan pertandingan ulang dengan mereka. Di sisi lain, Luffy dan lainnya sedang memproyek Merigo. Tapi tiba-tiba Robin keluar dari dalam kapalnya. Semua kru Luffy mengira ia akan balas dendam untuk organisasinya, sehingga mereka semua bersiap menyerangnya. Robin menjelaskan bahwa Luffy harus bertanggung jawab atas dirinya, karena Luffy membuat Robin hidup di saat ia ingin mati. Robin juga mengatakan ia ingin menjadi kru Luffy. Tidak ada cara lain, Luffy pun mengizinkan Robin tinggal di kapalnya. Robin pun mencoba mendekatkan diri kepada para kru agar mereka mau menerima Robin di sana.